Semuanya bermula di depan kotak tegangan tinggi dengan peringatan bahaya sengatan listrik. Pemuda itu memegang beberapa kabel, berpikir bahwa jika dia tertangkap sekarang, ini akan menjadi akhir dari segalanya. Tepat saat itu, dua orang pria mencengkeram pemuda tersebut saat dia mencoba melawan untuk dibawa kembali. Pada saat itu, dia menyadari bahwa tertangkap di sana berarti hidupnya akan tamat. Jadi, sang protagonis memutuskan untuk menyentuhkan kabel-kabel itu dan menciptakan korsleting listrik yang sangat kuat. Dia lebih memilih berkorban daripada harus ditangkap kembali. Seketika itu juga, ledakan energi terjadi. Akibatnya, ketiganya terkena sengatan listrik. Sang pemuda menyatakan bahwa dia lebih menyukai hasil ini. Namun, hal itu tidak penting karena ada jantung kebangkitan yang berdetak di dalam dadanya. Meski tubuhnya terluka parah, pemuda itu bangkit dan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah benar-benar lenyap. Ini adalah awal dari kisah Resurrection Bile dan rahasia tentang organ istimewa ini. Di dunia ini, ada banyak jenis jantung yang berbeda dan masing-masing memiliki karakteristik unik. Mutasi aneh ini hanya memengaruhi segelintir orang dan membawa kemampuan yang ganjil, tergantung pada jenis organnya. Pengguna dapat memanifestasikan kekuatan yang melampaui kemampuan manusia. Karena alasan ini, orang-orang tersebut dikenal sebagai mutan jantung. Banyak yang iri dengan anugerah ini dan menyebutnya sebagai berkah ilahi, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Sang protagonis mendengar ini dan merasa ingin tertawa saat dia mengobrak-abrik tempat sampah. Dia menatap keadaannya sendiri yang menyedihkan dan menyalahkan kekuatan itu sebagai penyebab hidupnya begitu sulit. Namun saat ini, prioritasnya adalah mencari sesuatu untuk dimakan karena rasa lapar membuat pemuda itu hampir gila. Kemudian dia menemukan sepotong roti yang dibuang dan sangat senang dengan keberuntungannya, meskipun roti itu berada di tengah kotoran. Sang penyintas mulai makan dengan putus asa, mengatakan bahwa makanan itu bahkan tidak berbau busuk. Saat dia makan, seekor anjing mendekati pemuda yang sedang berjongkok di dekat tempat sampah. Dia menyadari kehadiran hewan itu dan bertanya apakah anjing kecil itu juga lapar, lalu menawarkan sepotong roti. Anjing itu kemudian menerima makanannya dan mulai menjilati tangan sang pemuda yang tampak seperti kerangka. Namun tiba-tiba, beberapa anjing lain muncul dan mengepungnya. Lalu dia mendengar suara yang aneh. Karena takut, dia bersembunyi di balik dinding dan mengintip, bertanya-tanya apakah itu orang-orang dari laboratorium. Namun, dia hanya melihat tiga preman jalanan yang sedang menyudutkan seorang siswa yang tak berdaya. Menyadari situasi tersebut, sang protagonis merasa lega dan paham bahwa mereka hanyalah berandalan lokal. Para pria itu terus mengganggu gadis tersebut, memberitahunya bahwa dia seharusnya sudah tahu bagaimana dunia ini bekerja. Pada saat itu, sang kerangka melihat gadis tersebut memegang sekantong makanan hewan dan mengerti alasan dia berada di sana. Melihat ketidakadilan itu, sang pemuda memutuskan untuk ikut campur dan mulai berjalan ke arah kelompok itu. Dia menyuruh para penyerang itu berhenti dan mereka berbalik dengan bingung, bertanya siapa tunawisma ini. Kemudian sang protagonis mendekat ke salah satu pria itu dan menyatakan bahwa dia bukan tunawisma. Preman itu ketakutan saat melihat wajah sang kerangka dari dekat dan mulai berteriak ketakutan. Pada saat itu, lengan pahlawan kita berubah menjadi bilah tulang yang sangat tajam. Dengan senjata di tangannya, dia menyuruh berandalan itu untuk diam dan pergi dari sana secepat mungkin. Seketika itu juga, para preman lari ketakutan sambil berteriak bahwa mereka melihat hantu. Saat gadis itu menyaksikan, sang siswa yang masih berada di tanah mencoba tergagap mengucapkan terima kasih atas bantuan yang tak terduga itu. Tetapi sang kerangka berbalik kepadanya dan menunjuk dengan jarinya dengan cara yang sangat menakutkan. Gadis itu panik dan berteriak agar makhluk itu tidak mendekat, memintanya untuk menjauh, tetapi dia mengabaikan rasa takut gadis itu dan mengambil kantong makanan hewan yang terjatuh di tanah saat ributan tadi. Siswa itu benar-benar bingung dengan tindakan makhluk aneh itu. Kemudian dia memberitahunya bahwa makanan hewan yang dia ambil adalah untuk anjing-anjing jalanan. Sang kerangka makan sedikit dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak bermaksud menakut-nakuti wanita muda itu. Dia kemudian dengan sopan bertanya apakah dia boleh meminta sedikit makanan itu, membuat wanita muda tersebut terkejut dan ketakutan melihat bahwa makhluk itu bisa berbicara. Gadis itu menjerit dan lari jauh dari sana. Sang pemuda menyaksikan kejadian itu, sudah menduga reaksi ini karena dia sudah terbiasa, tapi dia tidak peduli, dan berkata bahwa setidaknya sekarang dia bisa memakan makanan hewan itu dengan tenang. Meskipun takut, sang siswa tetap bersembunyi, memperhatikan dan bertanya-tanya apa sebenarnya makhluk itu. Dia mulai bertanya-tanya apakah itu seorang manusia, dan apakah mungkin seseorang hidup dalam kondisi seperti itu. Dengan itu, sebuah kemungkinan terlintas di benak wanita muda tersebut, dan dia bertanya-tanya apakah dia adalah mutan jantung. Gadis itu ingat bahwa mutan memiliki kemampuan aneh, dan dia telah menyelamatkannya dari orang-orang jahat. Merasa bersalah atas reaksinya, dia memutuskan untuk kembali dan mendekati sang kerangka lagi. Kemudian wanita muda itu menawarkan roti lapis yang ada di tas punggungnya kepada pemuda yang kelaparan itu. Terkejut dan terharu, sang penyintas bertanya apakah roti lapis itu benar-benar untuknya. Gadis itu membenarkan dan meminta maaf karena lari sebelumnya, dan dia berterima kasih. Mengambil makanan itu, dia memegang roti lapis itu dan berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya dia menerima makanan yang terlihat seperti ini. Pemuda itu menggigitnya dengan lahap dan teringat bahwa dia hanya pernah melihat bungkus roti lapis itu di tempat sampah. Saat mencicipi roti itu, dia sangat senang dan berkata, rasanya sungguh luar biasa. Dia memuji betapa segarnya sayuran, roti,
dan dagingnya serta berkata dia bisa meninggal dengan bahagia. Melihat siswa itu mengelus anjing-anjing, sang protagonis berpikir bahwa dia adalah seorang malaikat. Setelah beberapa saat, siswa itu mengumpulkan keberanian dan bertanya apa yang harus dia panggil sang kerangka. Dia kemudian menjawab bahwa namanya adalah Gyo Kim dan memperkenalkan dirinya secara formal kepada wanita muda itu. Dengan senyuman, gadis itu berkata senang berkenalan dengannya dan mengungkapkan bahwa namanya adalah Hai Jae-son. Kemudian dia bertanya bagaimana sang pemuda berakhir seperti ini dan dia menjelaskan bahwa dia sedang dalam pelarian dari laboratorium. Ketakutan, Hai bertanya tentang laboratorium ini dan apakah dia benar-benar sedang dikejar. Dio membenarkan bahwa ada pusat penelitian yang menangkap mutan dan mereka mencoba membawanya kembali. Siswa itu terkejut karena dia pernah mendengar rumor dan bertanya apa yang mereka lakukan padanya di tempat itu. Sang kerangka terdiam dan bersiap untuk menceritakan kebenaran tentang masa lalunya yang kelam. Dia mengungkapkan bahwa dia digunakan dalam eksperimen dan menderita selama 10 tahun dengan berbagai tes dan prosedur. Hai Jae merasa ngeri mengetahui kekejaman yang dia hadapi selama 1 dekade penuh. Dio menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena jantung kebangkitannya yang meregenerasi dirinya. Karena kemampuan unik ini, dia selamat dari segalanya dan itulah mengapa dia berakhir dalam kondisi seperti ini. Gadis itu menatapnya dengan ekspresi serius dan tegas. Setelah mendengar cerita sedih itu, sang pemuda terus meratapi penampilannya dan penderitaan yang disebabkan oleh kekuatannya. Tiba-tiba, siswa itu berdiri dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Gyo bingung saat wanita muda itu memegang tangannya dan menariknya, mengatakan bahwa itu hanya sebentar. Dia benar-benar terkejut saat merasakan tangan gadis itu memegang tangannya dengan erat. Meskipun penampilannya menakutkan, seorang gadis memiliki keberanian untuk memegang tangannya. Dengan wajah memerah, sang kerangka merasa canggung dan berpikir bahwa gadis itu mengejutkannya. Tak terduga, bila tulang tangannya muncul kembali saat dia ditarik menyusuri jalan. Di tengah jalan, tangan sang pemuda terlepas dan siswa itu panik saat dia memegang anggota tubuh tersebut. Dengan itu, gadis itu putus asa dan dia mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa hal ini terjadi dari waktu ke waktu. Sang kerangka menjelaskan bahwa dia hanya perlu menyambungkannya kembali agar lengan itu menempel lagi dan bertanya kemana mereka akan pergi. Sesaat kemudian, sang pemuda muncul dengan pakaian baru dan wig. Tidak begitu mengerti situasinya, Hai Jae kemudian menjelaskan bahwa dia membelikan pakaian untuknya agar dia bisa menyamar dan tidak terlalu menarik perhatian. Gadis itu mengatakan bahwa itu adalah pakaian sederhana tetapi seharusnya cukup untuk tujuan itu dalam waktu yang lama. Jae merasa terharu dengan sikap itu dan mengatakan dia menyukai pakaian baru yang dia dapatkan dari wanita muda itu. Sang pemuda merasa sangat nyaman dan mengatakan rasanya seperti dia memiliki kulit baru. Dia menjadi sangat bersemangat tetapi siswa itu memperingatkan bahwa transformasi itu belum selesai. Gadis itu mengatakan bahwa wajahnya masih terlihat dan dia akan menutupinya dengan riasan. Dengan itu, wanita muda itu menyelesaikan pekerjaannya dan menunjukkan penampilan baru temannya dengan kacamata dan segalanya. Hai Gi merasa sedikit malu, tetapi Gyo menyukainya dan dia berkata bahwa sekarang tidak ada yang akan mengenalinya. Saat gadis itu menyembunyikan wajahnya karena malu, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia memeriksa waktu di perangkatnya dan menyadari bahwa dia terlambat masuk kelas. Dengan itu, siswa itu mengucapkan selamat tinggal dan pergi, meninggalkan Gyo sendirian bersama anjing-anjing itu. Sambil berlari, dia berteriak agar sang pemuda menjaga anjing-anjing kecil itu. Saat dia pergi, dia berdiri di sana memikirkan nama gadis yang membantunya hari itu. Nama malaikat itu adalah Hai Jae-song dan dia tidak akan pernah melupakannya. Anjing-anjing itu mengelilinginya dan dia bertanya-tanya apakah permintaannya berarti dia akan kembali besok. Kemudian sang pemuda teringat bahwa di laboratorium, semua orang memperlakukannya seperti eksperimen. Dia ingat bahwa di laboratorium, dia hanyalah seekor binatang dan di jalanan, semua orang lari darinya karena takut. Tapi Hai Gi adalah orang pertama setelah sekian lama yang memperlakukannya seperti manusia sungguhan. Sambil berbaring bersama anjing-anjing itu, dia berterima kasih kepada anjing kecil yang menuntunnya untuk bertemu dengan siswa itu. Dengan itu, sang pemuda bertanya pada hewan itu apa yang harus dia panggil. Sambil dijilati, dia kemudian menyarankan nama Potato, dan anjing kecil itu sepertinya menyukai ide tersebut dan menggonggong dengan gembira, mengulangi nama barunya. Dia teringat betapa lezatnya roti lapis yang dia terima. Gyo berpikir bahwa wanita muda yang membelikannya pakaian dan berbicara dengannya adalah malaikat sejati. Karena itu, dia menantikan hari berikutnya dan berharap bisa bertemu dengannya lagi. Tapi tiba-tiba, sang protagonis berhenti tersenyum dan menyadari kenyataan pahit. Dia menyebut pemikiran itu bodoh dan mengerti bahwa dia tidak bisa membahayakan gadis itu. Sang pemuda ingat bahwa dia sedang diburu dan kehadirannya dapat membawa bahaya baginya. Dengan hati yang berat, sang kerangka memutuskan bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah pergi. Dia merasa perlu kembali ke tempat asalnya dan menjauh dari orang-orang baik. Jadi, sang pemuda mulai berjalan sendirian melalui jalanan kota yang gelap tanpa tujuan. Setelah berjalan cukup lama, dia menemukan pintu masuk saluran pembuangan di dekat sungai. Tanpa berpikir dua kali, sang pemuda memasuki tempat itu untuk bersembunyi dari semua orang. Dia akhirnya pingsan di tanah yang kotor dan tetap tidak sadarkan diri di sana untuk waktu yang lama. Saat terbangun, sang pemuda terkejut melihat bahwa dia memegang seekor tikus pada ekornya. Dia bangkit dan berpikir bahwa dia tidak bisa tidur sembarangan karena dia pingsan karena kelelahan. Tak lama kemudian, rasa lapar menyerang dan sang protagonis merasakan perutnya berbunyi dengan keras. Sang pemuda tahu dia akan lapar, jadi dia menyimpan sedikit makanan hewan sebelum pergi. Dia memutuskan untuk memakannya sambil membayangkan rasa roti lapis tadi untuk menipu perutnya. Dengan itu, sang pemuda memakan setiap bagian seolah-olah itu adalah bahan makanan sungguhan dan terkejut dengan hasilnya. Tiba-tiba, sang protagonis mendengar suara aneh dan
dan menjadi waspada di dalam tempat persembunyiannya. Tepat saat itu, anjing Potato melompat ke arahnya dan mencuri makanan dari tangannya, membuatnya putus asa. Dia memarahi hewan itu, mengatakan bahwa anjing kecil tidak boleh memakan itu. Tidak mungkin. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh bagi sang kerangka, dan dia bingung dengan situasi tersebut. Kemudian sang pemuda menyadari bahwa itu adalah Potato dan terkejut bahwa dia ada di sana. Dia tidak mengerti bagaimana anjing itu berhasil menemukannya di tempat yang terpencil seperti itu. Tak lama kemudian, sang pemuda menyadari bahwa jika hewan kecil itu ada di sana, itu berarti ada orang lain yang datang bersamanya. Pada saat itu, dia mendengar suara Haigi dan bersyukur bahwa wajah tengkoraknya menyembunyikan kegembiraannya. Siswa itu muncul dengan ekspresi tidak ramah dan bertanya mengapa dia menghilang tanpa memberitahunya. Dia mengatakan bahwa dia hampir tidak bisa menemukannya dan bahwa kegembiraannya saat melihatnya lagi akan terlihat jelas. Gadis itu menjelaskan bahwa dia mengikuti aroma anjing-anjing itu, begitulah cara dia menemukan tempat persembunyiannya. Dengan itu, dia memarahinya karena membahayakan diri sendiri dan dia meminta maaf karena membuatnya khawatir. Sang pemuda kemudian mengaku bahwa dia takut menjadi beban dan memutuskan untuk pergi. Dengan senyuman, wanita muda itu mengatakan dia sangat senang akhirnya menemukannya. Dia mengatakan bahwa bahkan Potato merasa khawatir dan anjing kecil itu menjilati wajah temannya. Kemudian gadis itu mengatakan mereka perlu makan dan menunjukkan banyak camilan yang dia bawa. Haijai mengatakan dia membeli semuanya karena sang pemuda hanya makan satu roti lapis sehari sebelumnya. Siswa itu menyiapkan hidangan penutup yang berbeda dengan mencampur susu dengan biskuit dan menawarkannya kepada sang pemuda. Dia terkejut dengan campuran biskuit dan susu itu, tetapi wanita muda itu meyakinkannya bahwa rasanya sangat enak. Sang pemuda merasakan sensasi baru dan berpikir bahwa makanan kemarin sudah luar biasa. Dengan itu, dia mencoba hidangan penutup itu dengan sendok kecil dan bertanya-tanya tentang rasanya. Rasanya sangat enak hingga sang pemuda mulai menangis karena haru dan mengatakan itu lezat. Dia menjadi sangat bersemangat sehingga dia menawarkan sebagian kepada temannya, tetapi dia menyuruhnya mencoba sodanya. Tiba-tiba saat meminum soda itu, lengannya mulai beregenerasi dengan cepat. Siswa itu sangat terkejut dengan pemandangan itu dan dia menunjukkan lengannya yang sembuh tepat di depan matanya. Tangannya masih terbentuk dan gadis itu menyaksikan prosesnya dari dekat. Sangat takut, dia kemudian bertanya apakah penyembuhannya selalu selamat ini dan apakah butuh berhari-hari baginya untuk menjadi utuh kembali. Sang pemuda mengoreksinya, mengatakan bahwa pada tingkat ini, pemulihan penuh akan memakan waktu bertahun-tahun, membuatnya terkejut. Dia berpikir bahwa untuk mempercepat prosesnya, dia perlu menyerap banyak cairan tertentu, tetapi memutuskan untuk tidak menakutinya. Jadi, sang pemuda mengalihkan pembicaraan dan berkata, ini adalah metode menggunakan makanan, dan dia bertanya apa yang lainnya. Sang kerangka berbohong dan mengatakan cara lain hanya berhasil di laboratorium dan bahwa makan sudah sangat membantu. Gadis itu bertanya apakah laboratorium dulu membantunya, dan dia menjelaskan bahwa mereka akan menyembuhkannya untuk eksperimen. Karena itu, mereka terus mengejarnya tanpa henti, tidak peduli kemana dia bersembunyi. Mendengar ini, siswa itu mengerti bahwa inilah alasan dia melarikan diri tanpa mengatakan apapun. Dia membenarkan dan mengatakan dia tidak perlu berbuat baik lagi karena persahabatan mereka berbahaya. Gadis itu berdiri dengan tegas dan berteriak bahwa mereka harus pergi ke kantor polisi sekarang juga. Tetapi sang pemuda mengatakan polisi akan memperlakukannya seperti monster dan dia hampir menjadi sasaran sebelumnya. Gadis itu menyuruh sang pemuda untuk tidak khawatir, mengungkapkan bahwa kakak perempuannya bekerja sebagai petugas polisi. Dengan itu, dia membagikan rahasia luar biasa, mengatakan bahwa saudara perempuannya juga memiliki jantung mutan, sama sepertinya. Sang kerangka benar-benar terpana dan bertanya apakah dia mendengar dengan benar bahwa kerabat wanita muda itu adalah seorang mutan. Pada saat itu, sang pemuda tetap diam saat dia merenungkan pengungkapan tak terduga ini, menatap petanah. Siswa itu kemudian meminta lompatan keyakinan, meyakinkannya bahwa petugas itu adalah orang yang sangat baik dan ramah. Namun, sang penyintas masih terlihat memproses informasi tersebut, wajahnya menunjukkan kebingungan total tentang semuanya. Melihat suasananya menjadi berat, gadis itu memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada hewan-hewan itu dan berkata dia harus pergi lebih awal. Kemudian dia memberikan lulusan terakhir pada hewan-hewan kecil itu dan menyebutkan bahwa tempat penampungan seharusnya segera menghubungi mereka. Potato kecil membuat wajah lucu dan menggonggong dengan gembira seolah dia mengerti seluruh percakapan manusia itu. Sendirian bersama hewan itu, sang protagonis berterima kasih atas bantuannya dan mengelus kepala sahabat barunya itu. Dengan ekspresi tegas, sang pemuda mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kali ini dia tidak akan lari seperti pengecut. Dia tersenyum dan berjanji pada anjing kecil itu bahwa dia akan segera kembali untuk mengunjungi dan bermain lagi di tempat itu. Dari kejauhan, siswa itu melambaikan tangan selamat tinggal saat sang pemuda melihatnya berjalan menjauh dan menghilang di cakrawala kota. Sambil mengenakan tudungnya, sang pemuda berpikir bahwa setelah 3 tahun dalam pelarian, seseorang akhirnya mengulurkan tangan untuk membantunya. Dia ingat senyum temannya dan merasa bahwa memiliki seseorang di sisinya adalah sensasi yang sangat aneh dan baru. Berjalan menyusuri jalan, pahlawan itu bertanya-tanya apakah dia bisa akhirnya hidup dengan damai tanpa harus menjadi buronan abadi. Tapi tiba-tiba, lampu terang menghantam wajahnya dan dia berhenti di tengah jalan, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Melihat kejadian itu, gadis itu memekuk ketakutan, ekspresinya berubah total saat dia menyadari kendaraan yang melaju cepat. Dengan benturan keras, tubuh sang kerangka terlempar jauh dan kacamata
matanya terlepas saat dia berputar di udara. Pada saat itu, sang pemuda menghantam aspal dengan keras dan terbaring di tanah, tidak menunjukkan tanda-tanda reaksi. Seorang kaki tangan berbadan besar mencengkeram siswa itu, menutup mulutnya saat dia mencoba berteriak memanggil temannya. Dengan itu, beberapa pria berjas berlari ke arah sang protagonis, dan salah satu dari mereka memegang tongkat bisbol. Pada saat itu, dua kaki tangan mengambil kesempatan dan mengangkat tubuh sang pemuda yang masih linglung. Di latar belakang, pemantik api dinyalakan dan api kecil menerangi pemandangan, mengungkapkan karakter baru. Seorang pria dengan bekas luka menyalakan rokok dan berkata bahwa dia akhirnya menemukan potongan sampah yang menyedihkan itu. Pemimpinnya kemudian memerintahkan mereka untuk membawanya karena dia akan membayar atas semua yang dia lakukan kepada mereka selama pengejaran. 3 mobil hitam melaju kencang, membawa protagonis yang tertangkap ke lokasi yang tidak diketahui, tetapi melalui kaca spion mobil, dimungkinkan untuk melihat sang kerangka diseret oleh tali di lehernya. Sang pemuda terbatuk saat dia ditarik di sepanjang aspal, dan kita menyadari bahwa 2 tubuh lainnya juga dibawa bersamanya. Dengan wajah penuh kemarahan, sang pemuda mengutuk dirinya sendiri karena tertangkap dengan cara yang sangat memalukan. Ini, dia harus menghentikan mereka dengan cara apapun. Jadi dia mulai menancapkan tangannya ke tanah untuk mencoba menghentikan mobil. Sang protagonis berteriak bahwa ini semua adalah kesalahannya dan ekspresinya menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena Haiji ikut terseret dalam kekacauan ini dan sekarang dia terjebak di dalam mobil. Gesekan dengan aspal benar-benar menghancurkan tangannya. Tapi sang pemuda tidak menyerah pada pertarungan. Sang pemuda terbatuk dan terus diseret di sepanjang jalan, tetapi dia masih melawan dengan segenap kekuatannya. Dia merasa tidak berdaya dan menyadari bahwa dengan kemampuannya yang tidak berguna, dia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Tanpa harapan, sang pemuda mulai memohon bantuan, meminta seseorang untuk menyelamatkannya dari mimpi buruk ini. Tak terduga, beberapa anjing muncul dari entah dari mana dan mulai melompat ke arah mobil para penculik. Anjing-anjing kecil itu, termasuk Potato, menggigit tali itu dengan kuat dan sang protagonis terkejut dengan kesetiaan mereka. Dengan itu, para hewan bersatu dan menarik tubuh sang pemuda kembali dalam upaya untuk memperlambat kendaraan dan menyelamatkannya. Dengan kekuatan gabungan para hewan itu, tali akhirnya putus dan sang pemuda tertinggal di atas aspal. Menyadari situasinya, pengemudi kendaraan mengerem mendadak, membuat ban tergelincir di jalan. Mobil itu berhenti total dan sang protagonis dibiarkan terbaring di tanah dikelilingi oleh semua teman berkaki empatnya. Anjing-anjing itu menggonggong dan menggeram melindungi tubuh sang pemuda yang terluka parah di tanah. Di dalam kendaraan, salah satu penculik menjadi marah dan mengutuk saat melihat hewan-hewan itu mengacaukan segalanya. Dengan itu, pria-pria berjas keluar dari mobil dan bersiap menghadapi kawanan anjing yang marah. Salah satu kaki tangan mencemooh dan bertanya apakah anjing-anjing itu gila saat hewan-hewan itu terus menggeram. Sang kerangka di tanah sepertinya kehilangan kesadaran dan mencoba berteriak agar teman-temannya berhenti. Kehilangan kesabaran, para penyerang mulai menyerang anjing-anjing kecil itu dengan tongkat bisbol tanpa ampun. Dengan upaya besar, sang pemuda mencoba bangkit karena dia tidak tahan melihat hewan-hewan kecil itu bertarung menggantikannya. Dia mengepalkan tinjunya dan fokus, mengetahui dia perlu melakukan sesuatu untuk membantu teman-temannya. Pada saat itu, salah satu anjing menggigit kaki salah satu pria itu dengan kekuatan besar, meskipun ia sendiri terluka. Sang protagonis mendapat ide dan teringat bahwa dia membutuhkan cairan tertentu untuk beregenerasi lebih cepat. Dia memutuskan dia akan menyerap cairan yang tumpah di tanah untuk mencoba memulihkan sebagian tubuhnya. Dengan itu, sang pemuda menyeret dirinya dengan susah payah menuju genangan cairan di aspal. Namun sebelum dia bisa mencapai tujuannya, salah satu kaki tangan menginjak tangannya, mencegah dia untuk bergerak. Penyerang itu terus menyerang hewan-hewan itu, dan sang pemuda menyadari dia harus pulih agar bisa membantu. Tiba-tiba, sang protagonis menoleh ke samping dan melihat tubuh Pat terbaring tak bernyawa di tanah. Wajah sang pemuda dipenuhi rasa ngeri dan matanya membelalak melihat pemandangan tragis yang disaksikannya. Dalam keterkejutan, dia memanggil nama teman anjingnya dan tidak percaya bahwa anjing kecil itu telah tiada. Dia melihat ke sekeliling dan melihat tubuh anjing-anjing kecil lainnya terbaring tak bernyawa di tanah. Sang pemuda memanggil nama teman-temannya, tetapi pemandangan itu adalah kehancuran dan kesedihan total. Pada saat itu, sang pemuda teringat 10 tahun yang dihabiskannya terjebak di laboratorium itu. Dia hidup dalam rantai dan menderita segala macam eksperimen kejam di tangan para ilmuwan. Setiap hari mereka akan memberinya zat merah dan mengambil bagian tubuhnya dalam cobaan yang tak terbayangkan. Rutinitasnya selalu sama, dan karena kekuatannya, dia bahkan tidak bisa memilih kapan akhirnya akan tiba. Sampai suatu hari dia merencanakan pelarian dan secara ajaib berhasil keluar dari tempat itu. Sang pemuda berpikir dia akhirnya akan bahagia dan bebas dari mimpi buruk yang berlangsung begitu lama. Tapi kenyataannya sangat berbeda karena orang-orang di luar merendahkannya. Semua orang merasa takut dan jijik dengan penampilannya dan memperlakukannya seolah-olah dia adalah monster. Karena itu, dia akhirnya hidup dalam pengasingan di tempat sampah, merasa seperti orang buangan. Tapi sesuatu di dalam dirinya mulai berdenyut dengan energi yang sangat aneh dan kuat. Kemudian sang protagonis teringat anjing-anjing itu dan siswa itu yang merupakan satu-satunya yang berbuat baik. Mereka memperlakukannya seperti manusia dan ini membangkitkan kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya. Dengan itu, semua cairan yang tumpah di tanah mulai bergerak ke arahnya dengan cepat. Zat merah itu menyelimuti sang pemuda dan energi jahat mengambil alih seluruh area. Sang
Sang pemuda menyerap semua cairan itu dan tubuhnya mulai beregenerasi dengan cara yang luar biasa. Otot dan kulitnya terbentuk kembali dan dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dengan itu, cairan itu mengental di sekitar lengannya, membentuk lapisan pelindung yang sangat tahan lama. Pada saat itu, kekuatan baru bangkit dan regenerasinya mencapai tingkat yang benar-benar sulit dipercaya. Dengan kekuatan cairan yang diserap, tangannya beregenerasi sepenuhnya dalam sekejap mata. Pada saat itu, energi merah dan sangat padat mulai mengelilingi tubuh sang protagonis. Kemudian wajahnya juga pulih dan matanya bersinar dengan warna merah yang sangat intens. Tubuh sang pemuda kembali normal dan dia mendapatkan kembali penampilan manusianya yang dia miliki sejak lama. Dia menatap tangannya sendiri, terkejut dan menyadari fisiknya benar-benar berbeda. Sang pemuda membenarkan bahwa dia bukan lagi sesosok rangka dan semuanya telah kembali seperti sedia kala. Dia teringat saat masa kecilnya, di mana sifat alaminya yang unik sudah membuatnya sangat kuat. Namun tiba-tiba, pemuda itu menyadari sesuatu yang mengerikan tentang asal-usul zat yang menyembuhkannya. Cairan yang meregenerasi dirinya berasal dari anjing-anjing kecil yang kehilangan nyawa saat berusaha melindunginya. Para anak buah merasa ketakutan oleh pemandangan itu dan bertanya kepada bos mereka apa yang harus dilakukan sekarang. Sang pemimpin mengabaikan rasa takut anak buahnya dan maju dengan pisau untuk mencoba menangkapnya. Namun, sang pahlawan jauh lebih cepat dan mendaratkan pukulan kuat tepat di wajah sang penyerang. Pukulan itu sangat keras hingga membuat tubuh anak buah itu terhempas ke belakang dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan itu, pria tersebut terbang dan menabrak sisi mobil, membuat seluruh bodi kendaraan penyok. Dia terjepit di pintu kendaraan, benar-benar pingsan setelah serangan mendadak itu. Dengan jalur yang sudah bersih, pemuda itu mengambil tubuh si kecil potato dan menggendongnya dengan hati-hati. Sambil berjongkok di tanah, dia memeluk teman anjingnya itu dan meratapi kepergian rekannya. Dengan tatapan gelap, dia menyatakan bahwa dia mengetahui cara paling menyakitkan bagi seseorang untuk pergi selamanya. Para penyerang lainnya ketakutan, dan dia menjanjikan sesuatu yang mengerikan bagi siapapun yang menjawab pertama kali. Adegan beralih ke sebuah gudang terpencil, yang tampak menjadi markas rahasia bagi beberapa pria yang sangat berbahaya dan kejam. Beberapa mobil hitam terparkir di halaman, menunjukkan tempat itu penuh dengan anak buah yang bersenjata dan waspada. Tiba-tiba, seseorang menarik tudung gelap dari kepala. Seseorang yang disandera di sana. Hai, Jason melihat sekeliling dengan putus asa, bertanya siapa orang-orang ini sembari mencoba memahami situasinya saat ini. Pada saat itu, gadis muda tersebut menyadari bahwa dia berada di tempat yang sangat menyeramkan, dan wajahnya dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam dan tulus. Beberapa pelaku kriminal mengelilingi siswi itu, tersenyum jahat seolah mereka menikmati kepanikannya. Dengan itu, gadis tersebut bertanya-tanya di mana dia berada dan mengapa dia dibawa ke persembunyian di tengah antah berantah ini. Dia menoleh ke samping dan melihat pemandangan yang mengerikan. Orang-orang aneh sedang menangani beberapa sampel biologis, membuatnya benar-benar terkejut. Namun tak lama kemudian, salah satu pria menjambar rambut gadis muda itu dengan kasar dan menyuruhnya berhenti membuat keributan. Pemimpin kelompok itu mendekat dan bertanya apakah dia kebetulan memiliki nyawa cadangan untuk berteriak seperti itu. Kemudian si penjahat menunjukkan foto kerangka tersebut dan mengklaim dia ada di sana hanya karena membantu mutan sialan itu. Dia menyuruh gadis muda itu untuk tutup mulut jika dia ingin selamat ketika semuanya berakhir. Dengan tatapan kejam, pria itu mengatakan bahwa tidak ada yang akan peduli jika satu atau dua orang menghilang dari sana hari ini. Siswi itu membeku saat menatap mata dingin sang penculik, menyadari bahwa pria itu sama sekali tidak bercanda. Tak disangka, sebuah ponsel mulai berdering di dalam saku jaket sang pemimpin. Menginstruksi momen yang tegang dan menakutkan itu, pria tersebut menjawab panggilan dan bertanya mengapa bawahannya menelepon alih-alih muncul membawa targetnya. Di ujung telepon, anak buahnya berbicara tentang anjing-anjing itu, dan sang penjahat merasa bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Bawahan itu melaporkan bahwa monster tulang berubah menjadi manusia, dan bahwa hewan-hewan itu adalah penyebabnya. Mendengar ini, sang bos menjadi murka dan menuntut agar pria itu berbicara dengan jelas agar dia bisa memahami situasinya. Hai Jai menguping percakapan itu dan bertanya-tanya apakah anjing-anjing kecil itu benar-benar muncul untuk menyelamatkan temannya. Pada saat itu, sang bos bertanya lewat telepon apakah bawahannya mengatakan bahwa mereka kehilangan kerangka itu. Mendengar ini, dia panik dan berteriak bahwa targetnya sangat berharga dan bahwa anak buahnya adalah sampah yang tidak berguna. Kemudian pria itu menendang sesuatu dengan amarah dan mengancam anak buahnya jika mereka tidak bisa menangkapnya lagi. Dengan murka, dia menoleh ke arah gadis itu dan bertanya kemana temannya pergi saat ini. Sang penjahat berteriak bahwa dia harus memberitahunya segalanya sekarang dan mengeluh bahwa dia kehilangan banyak uang karena pelarian itu. Dengan ketakutan, siswi itu berkata dia tidak tahu apa-apa dan sang penculik tertawa mengejek. Dia mengeluarkan pisau dan mengancam akan menghajarnya sedikit untuk melihat apakah ingatannya kembali. Gadis muda itu teringat temannya memperingatkannya tentang dibuntuti, tetapi dia bertindak bodoh dan tidak memedulikannya. Dengan pisau di dekat wajahnya, dia berpikir tentang apa yang harus dia lakukan untuk meloloskan diri dari situasi berbahaya ini. Tepat saat itu, sang penyerang bersiap untuk melukainya, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi di dalam. Tiba-tiba, salah satu anak buah terlempar dengan keras ke arah yang lain, dan keduanya jatuh ke tanah hingga pingsan. Penjahat lainnya berbalik, terkejut, dan bersiap menghadapi apapun yang baru saja menginvasi tempat itu. Di pintu, sang protagonis muncul dalam wujud manusia dengan aura dendam yang sangat kuat dan gelap. Pemimpin kelompok itu berbalik ke pintu masuk dan
dan benar-benar bingung saat melihat sosok misterius yang berdiri di sana. Wajah pemuda itu tertutup bayangan dan sang penjahat bertanya, siapa anak laki-laki asing yang berdiri di pintu itu? Mendengar ini, salah satu pria mendekati pemuda itu dan menyebutnya pengemis karena pakaiannya yang compang-camping dan kotor. Namun sang pahlawan mencengkeram leher penyerang itu dengan kecepatan yang tidak masuk akal dan mulai meremas dengan kekuatan besar. Pelaku kriminal itu tidak bisa bernapas dan bertanya-tanya kekuatan macam apa yang digunakan pemuda itu sekarang. Dengan tatapan dingin, sang protagonis menjelaskan bahwa karena mereka, sesuatu yang sangat buruk baru saja terjadi. Kemudian dia mengungkapkan bahwa karena mereka, semua anjing kecil hilang pada malam yang tragis itu. Sang pemimpin berteriak agar anak buahnya menangani penyusup itu, dan dua dari mereka bergegas menyerang. Dengan itu, salah satu pria mendaratkan pukulan kuat tepat di wajah pahlawan kita. Tapi dia bahkan tidak bergeming dari pukulan itu dan tetap mempertahankan ekspresi yang sangat tenang dan menakutkan. Kemudian pemuda itu membalas dengan pukulan yang lebih kuat yang mendarat tepat di dagu sang penyerang. Dampaknya begitu brutal hingga pelaku kriminal itu terlempar jauh dan sang protagonis terus maju. Tepat saat itu, anak buah lainnya menangkapnya dari belakang dan berteriak bahwa dia akhirnya berhasil melumpuhkannya. Segera, satu lagi bergabung, dan mereka berdua menahan pemuda itu sambil menarik rambutnya dengan kasar. Meskipun dia terluka, matanya bersinar dengan warna merah yang intens dan dia tampak lebih kuat dari sebelumnya. Dia kemudian menggunakan momentum tersebut dan melempar salah satu pria melewati bahunya dengan kekuatan yang luar biasa. Sang bos dan yang lainnya benar-benar terkejut dengan pertunjukan kekuatan manusia super oleh pemuda itu. Sang pahlawan bangkit perlahan dan menatap lantai dengan ekspresi kebencian yang mendalam. Dengan mata yang bersinar, dia bertanya apakah mereka dikirim oleh laboratorium Herma untuk menangkapnya. Siswi itu tidak percaya dan ekspresinya berubah total saat menyaksikan pemandangan itu. Dia kemudian menyadari bahwa anak laki-laki itu adalah Gio dan terkejut dengan penampilan manusianya yang baru. Sang bos juga memahami segalanya dan berteriak bahwa anak laki-laki itu adalah kerangka selama ini. Dia teringat peringatan bahwa dia mungkin tidak akan mengenalinya jika dia beregenerasi sepenuhnya. Tiba-tiba, sang pemimpin mengeluarkan senjata dan menembak punggung sang protagonis yang merasakan dampaknya. Sang penjahat berterima kasih karena dia kembali sendiri dan mengerahkan senjata ke tubuh pemuda yang terluka itu. Dengan itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengambil semua senjata yang mereka terima sebagai pembayaran untuk pekerjaan itu. Para anak buah patuh dan mereka semua mulai menembak ke arah sang pahlawan tanpa ampun. Sang bos berteriak bahwa mereka akan mendapatkan banyak uang jika berhasil menangkapnya dan menyuruh anak buahnya menembak tanpa henti. Dengan itu, pemuda itu terkena beberapa tembakan dan sang penjahat memerintahkan mereka untuk menembak sampai dia tidak bisa beregenerasi. Tembakan terus menghantam tubuh pemuda itu yang benar-benar tertembus oleh proyektil. Dia merasakan sakit yang luar biasa dan cairan merah mengalir di wajah dan pakaiannya yang robek. Sang protagonis berpikir tentang bagaimana dagingnya terkoyak oleh proyektil yang menembusnya. Tulang-tulangnya juga hancur oleh hujan proyektil yang tidak berhenti. Dia merasa paru-parunya telah tertusuk dan karena itu, dia bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Melihat pemandangan itu, siswi tersebut putus asa dan berteriak agar mereka menghentikan kekejaman mereka. Setelah sekian banyak tembakan, tubuh sang pahlawan akhirnya jatuh ke tanah dan orang-orang itu merayakan kejatuhannya. Pemuda itu terbaring di sana di tanah penuh dengan luka dan tampaknya dia akhirnya dikalahkan oleh mereka. Namun tiba-tiba, tangannya mulai bergerak dan dia menyentuh genangan cairan merah di sekitarnya. Dengan itu, cairan merah di lantai mulai diserap kembali ke dalam tubuh pemuda itu. Cairan merah dari anak buah yang kalah di lantai mengalir menuju sang protagonis untuk menyembuhkannya. Pada saat itu, jantung kebangkitannya bersinar dengan intens dan berdenyut dengan jumlah energi yang tidak masuk akal. Salah satu anak buah menyadari situasi itu dan berteriak putus asa kepada sang bos, memperingatkannya akan bahaya. Pria itu berteriak bahwa targetnya hidup kembali dan tubuh pemuda itu mulai bangkit dengan sendirinya. Pemimpin kelompok itu ketakutan dan mengatakan dia bangkit seolah-olah dia adalah zombie. Cairan merah bergerak di sekitar tubuhnya dan mulai menyembuhkan semua luka akibat tembakan. Dengan putus asa, sang penjahat memerintahkan anak buahnya untuk menembak lagi dan bertanya apakah mereka hanya akan berdiri di sana menonton. Dia merasakan setiap proyektil memasuki tubuhnya, tetapi kali ini ekspresinya sangat berbeda. Bahkan saat terkena tembakan di kepala, dia berpikir bahwa proyektil itu merobek-robek tubuhnya sepenuhnya. Namun meski dengan begitu banyak luka, tubuhnya terus pulih dengan cara yang aneh. Namun pemuda itu menyadari rasa sakitnya tidak sekuat yang dia bayangkan sebelumnya. Ini karena pemuda itu telah melalui hal-hal yang jauh lebih buruk di masa lalunya yang kelam. Dia kemudian teringat saat dia masih kecil dan menahan segala macam siksaan di laboratorium. Anak laki-laki itu dihancurkan oleh mesin pres raksasa dan digunakan dalam eksperimen yang kejam dan tidak manusiawi sepanjang waktu. Karena itu, sang protagonis mengklaim bahwa eksperimen di tempat itu jauh lebih menyakitkan. Kembali ke masa sekarang, dia mendaratkan pukulan kuat di wajah salah satu pelaku kriminal di dekatnya. Pukulan itu sangat kuat hingga pria itu terlempar jauh dengan kekuatan luar biasa. Dengan tatapan penuh kebencian, sang pahlawan mengatakan bahwa sesuatu seperti senjata api bukanlah apa-apa baginya sekarang. Dia mengklaim dia bisa menghadapi ini sepanjang hari, dan sang penyerang ditinggalkan dengan wajah yang memar parah. Anak buah lainnya ketakutan saat mereka melihat pemuda itu bergerak dengan kemampuan manusia super. Namun, sang protagonis memukul anak buah lainnya dengan serangan yang cepat dan tepat. Pria itu mencoba membela diri, tetapi kekuatan serangan itu terlalu besar dan dia merasakan dampak dari pukulan itu. Mendengar ini, pelaku kriminal itu terbang dan menabrak tangki logam, dan sang pahlawan memikirkan apa yang membuatnya gila. Apa yang membuatnya marah adalah mengingat anjing-anjing kecil yang mengorbankan diri mereka untuk mencoba melindunginya. Kemudian dia melepaskan
dengan amarahnya dan mulai menyerang semua musuhnya dengan kecepatan yang tidak masuk akal dan fatal. Ingatan tentang si kecil potato yang tersenyum muncul di benaknya, semakin memicu kemarahannya yang hebat. Dia terus bertarung, memikirkan fakta bahwa dia tidak bisa melindungi satu-satunya teman sejatinya. Melihat kekacauan itu, sang bos menangkap siswi itu dan melarikan diri, berteriak agar pemuda itu tidak mendekat. Dengan itu, sang bos mengancam akan menembak siswi itu jika pemuda itu mendekat, tetapi sang pahlawan mengabaikan pemerasan itu dan mendaratkan pukulan yang menghancurkan tepat di wajah sang penculik. Pukulan itu mendarat tepat sasaran, dan sang penjahat merasakan kekuatan penuh dari serangan yang tidak terduga dan brutal. Dengan tatapan penuh kebencian, pemuda itu menunjukkan bahwa dia tidak akan memiliki belas kasihan pada pria ini. Dia berteriak bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat teman-temannya lagi dan melemparkan sang penjahat dengan pukulan terakhir. Kemudian tubuh pria itu terbang dan menabrak tangki logam yang penyok akibat benturan. Pemimpin kelompok itu terbaring di sana. Wajahnya benar-benar memar setelah dipukuli. Dia menatap sang protagonis dengan ketakutan yang mendalam dan menyadari dia dalam masalah besar sekarang. Dengan ketakutan, sang penyerang memohon untuk diampuni dan berjanji akan melakukan apapun yang diperintahkan. Namun pemuda itu menatapnya dengan mata dingin dan mengatakan sudah terlambat untuk segala bentuk pengampunan. Dia kemudian mendaratkan tendangan kuat tepat di kepala sang penjahat yang berteriak kesakitan karena serangan itu. Dampaknya begitu kuat hingga tanah retak dan pria itu merasakan cairan merah di mulutnya. Sang pahlawan terus menyerang, mendaratkan pukulan lain dengan segenap kekuatannya di wajah musuh. Tanpa henti, dia memberikan rangkaian serangan cepat dan brutal ke tubuh sang penculik. Kecepatan pukulannya begitu hebat hingga pria itu bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk membela diri. Setelah dipukuli, wajah sang penjahat rusak dan pemuda itu mengamati pemandangan itu dengan dingin. Cairan merah menetes dari tangan sang protagonis yang terluka setelah sekian banyak pukulan. Dia berdiri di atas tubuh sang bos yang kalah, yang tidak lagi bergerak di lantai yang kotor. Kamera menjauh dan kita melihat semua anak buah tumbang dan gudang dalam keadaan kacau total. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan uap keluar dari mulutnya, menandakan pertempuran akhirnya berakhir. Dengan pertempuran yang berakhir, siswi itu memanggil nama temannya. Suaranya sedikit gemetar dan lega. Kemudian pemuda itu mulai berjalan ke arahnya, kaki telanjangnya di lantai gudang yang kotor. Dia terus mendekat dan gadis itu mengamatinya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Pemuda itu berhenti di depan temannya yang masih duduk di lantai dan menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Gadis muda itu bertanya apakah dia baik-baik saja, karena dia ingat dia terkena banyak tembakan sebelum jatuh ke tanah. Tiba-tiba, sang pahlawan jatuh berlutut dan memeluk siswi itu dengan erat, mengejutkannya dengan tindakannya. Dengan air mata di matanya, pemuda itu merasa lega melihat temannya aman dan sehat bersamanya. "Hai," berkata dia, sangat senang dia masih hidup dan memeluknya kembali dengan penuh kasih sayang. Pada saat itu, dia kemudian mengaku dengan suara sedih bahwa anjing-anjing itu meninggal untuk menyelamatkannya dari serangan pengecut itu. Pemuda itu mengatakan dia sangat takut jika dia terluka dalam semua kebingungan itu juga. Karena itu, dia mengulangi bahwa dia sangat senang dia masih hidup dan pelukan itu menjadi semakin erat. Bingung, gadis itu bertanya-tanya mengapa. Dia berterima kasih padanya pada momen yang sulit dan aneh seperti ini. Dengan tangannya di dada pemuda itu, dia bisa merasakan betapa terguncangnya temannya oleh keseluruhan situasi. Siswi itu mengatakan dialah yang seharusnya berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya di sana. Di tempat kejadian, polisi datang dan detektif berteriak agar petugas membawa para tersangka ke kantor polisi segera. Pada saat itu, salah satu anak buah yang selamat dari perkelahian diborgol oleh petugas saat dia menundukkan kepalanya dalam kekalahan. Gudang itu penuh dengan penjahat dan para penyelidik bertanya-tanya bagaimana begitu banyak kehancuran terjadi dalam perselisihan internal. Dari kejauhan, pasangan itu menyaksikan mobil-mobil polisi bergerak dan gadis itu bertanya-tanya apakah mereka seharusnya tidak diselidiki juga. Namun gadis muda itu menjelaskan bahwa kakaknya menyuruh mereka untuk menjauh karena segalanya menjadi rumit ketika mutan terlibat. Jadi, mereka memutuskan untuk pergi dan membiarkan wanita yang lebih tua itu menangani semua kekacauan di bawah cahaya bulan purnama. Tak disangka, siswi itu mulai menangis keras karena tragedi yang baru saja dia saksikan. Pemuda itu juga tidak bisa menahannya dan mulai terisak sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Diliputi dengan kesedihan yang mendalam, dia menatap anjing-anjing kecil yang tergeletak di tanah dan meminta maaf karena tidak bisa melindungi teman-teman kecilnya. Sang pahlawan mengingat nama setiap hewan yang memberikan nyawa mereka untuknya dan merasakan kekosongan yang sangat besar di dalam hatinya. Dengan itu, gadis muda itu memeluk salah satu hewan peliharaan dan mengatakan itu semua adalah salahnya karena hewan-hewan kecil itu hanya ingin menyelamatkannya dari orang-orang jahat. Dia menyesal tidak merawat mereka dengan lebih baik dan menangis, berpikir bahwa momen kasih sayang yang singkat menjadi segalanya bagi anjing-anjing itu. Mendengar ini, sang protagonis menggigit jarinya sendiri dengan keras dan menyatakan bahwa itu bukan salahnya karena hewan-hewan itu meninggal untuknya. Siswi itu terkejut dan bertanya apa yang dilakukan temannya saat dia melihat luka yang dia buat sendiri. Namun pemuda itu menjelaskan bahwa dia bisa menyembuhkan dengan darah dan bertanya-tanya apakah cairan khususnya bisa membawa temannya kembali. Dengan tatapan tegas, dia membiarkan cairan merah menetes ke tubuh hewan itu, mengharapkan keajaiban. Pemuda itu memfokuskan seluruh kemauannya pada rencana yang tidak biasa ini, berharap sifat mutannya bisa mencapai hal yang mustahil. Bahkan dalam kesakitan, dia terus melukai tangannya sendiri dan bertanya-tanya mengapa
regenerasi bekerja begitu cepat sekarang. Dia menggigit lebih keras saat cairan merah mengalir, dan sang pahlawan tampak benar-benar mengabaikan rasa sakit fisik yang dirasakannya. Melihat pengorbanannya, temannya memegang lengannya dan memintanya untuk berhenti karena anjing-anjing kecil itu akan lebih sedih melihat itu. Dengan wajah sedih, dia bertanya-tanya apakah anjing-anjing itu tidak membencinya karena meninggal karenanya. Namun temannya memegang tangannya dan menjelaskan betapa hewan-hewan kecil itu sangat mencintainya. Dia mengatakan bahwa pada awalnya mereka sangat pemalu dan tidak menyukai orang, tetapi dengannya itu berbeda. Pemuda itu terkejut dan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar curiga terhadap semua manusia. Gadis muda itu membenarkan hal ini, mengatakan mereka memiliki banyak bekas luka dari perlakuan buruk dan kenangan buruk. Sambil membelai salah satu hewan peliharaan, dia mengakui dia tidak tahu karena dia pikir mereka hanya lembut. Karena itu, gadis itu memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri, karena itu juga akan menghancurkan hati mereka. Sang protagonis duduk di sana dengan salah satu hewan di pangkuannya, memikirkan semua yang telah dia dengar. Dengan senyuman, gadis muda itu mengatakan bahwa fakta mereka mendekatinya tanpa ragu seperti itu. Mungkin berarti mereka merasakan bahwa teman mereka berada dalam situasi yang mirip dengan situasi mereka sendiri. Pemuda itu kemudian berterima kasih atas kata-kata yang menenangkan itu, dan keduanya tetap diam sejenak. Tiba-tiba, renyekan lembut menarik perhatian pasangan itu, dan mereka melihat ke arah suara itu. Pada saat itu, anak anjing Potato muncul, dan siswi itu sangat lega melihat dia selamat. Tanpa mengerti, mereka melihat anak anjing itu berjalan perlahan ke arah mereka di tempat terbuka. Anak anjing itu berhenti tepat di depan pemuda itu dan mengibas-ngibaskan ekornya sambil menatap tajam ke arahnya. Dengan itu, sang pahlawan bertanya kepada si kecil apakah dia tidak membencinya karena keluarganya hilang karenanya. Namun sebagai jawaban, hewan kecil itu menjilat tangan. Pemuda itu seolah mengatakan semuanya baik-baik saja. Pemuda itu tersentuh oleh pemandangan itu, dan temannya berkomentar bahwa tampaknya anak anjing itu juga sangat menyukainya. Tiba-tiba, anak anjing itu tertidur dalam pelukan sang pahlawan, dan dia mengatakan dia pasti sangat lelah. Siswi itu kemudian berpikir tentang apa yang harus dilakukan dan mempertimbangkan untuk membawa si kecil pulang bersamanya. Gadis muda itu berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan temannya dan anak anjing itu karena orang-orang dari lab itu tidak normal. Dengan itu, dia memintanya untuk menunggu sebentar dan berlari untuk menelepon kakaknya untuk meminta bantuan. Di telepon, gadis muda itu menjelaskan situasinya dan bertanya kemana mereka harus pergi sekarang karena semuanya sudah berakhir. Setelah panggilan itu, keduanya berjalan melalui kota dan pemuda itu menggendong anak anjing kecil dengan hati-hati. Mereka kemudian tiba di sebuah apartemen besar, yang tampaknya menjadi rumah siswi itu dan keluarganya. Saat masuk, pemuda itu melihat ke sekeliling rumah dan temannya menyuruhnya masuk dan menganggap rumah itu miliknya sendiri. Tapi dia ragu-ragu di pintu, bertanya-tanya apakah pantas bagi seseorang yang berbahaya seperti dia untuk masuk rumahnya. Siswi itu tersenyum dan mengatakan dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, jadi tidak ada alasan untuk takut. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa kakaknya ingin bertemu dengannya karena dia mungkin bisa membantu kasus tentang lab tersebut. Jadi, gadis muda itu meyakinkannya untuk masuk dan sang protagonis akhirnya menerima undangan temannya. Pada saat itu, dia melihat bayangannya sendiri di jendela dan menjadi bingung dengan gambar yang dia lihat. Tiba-tiba, sang pahlawan mengalami gangguan dan merasa takut dengan apa yang dia lihat, mengejutkan gadis itu dengan reaksinya. Dia kemudian mencengkeram bahu temannya dan berteriak bahwa wajahnya kembali dengan pipi, hidung, dan bahkan bibir. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia tidak tahu karena wajahnya belum beregenerasi sejak masa kecilnya di lab. Dengan tangannya di kaca, dia menatap dirinya sendiri dan menyadari dia akhirnya melihat penampilan aslinya. Terkejut dengan ceritanya, gadis muda itu minum air dan mengatakan sesuatu telah mengganggunya untuk sementara waktu. Dia kemudian menanyakan usianya karena sekarang setelah dia beregenerasi, dia sama sekali tidak terlihat seperti pria tua. Pemuda itu menjadi termenung dan mengatakan sudah begitu lama sehingga dia bahkan tidak ingat memikirkan usianya sendiri. Dia ingat memasuki lab pada usia 7 tahun dan melarikan diri 3 tahun setelah 7 tes tahunan. Setelah menghitung, pemuda itu mengatakan dia berusia 17 tahun dan temannya menyemburkan airnya. Terkejut dengan pengungkapan itu, gadis itu terkejut dan bertanya mengapa dia membiarkannya memanggilnya Tuan jika mereka seusia. Dengan wajah memerah, pemuda itu menjelaskan bahwa dia hanya senang dia memperlakukannya seperti manusia. Siswi itu benar-benar terdiam saat mendengar jawaban temannya yang tulus dan sedih. Pada saat ini dia berpikir situasinya sedikit menyedihkan, tetapi pada saat yang sama dia menemukan sikapnya sangat manis. Jadi gadis muda itu menyarankan agar mereka memanggil satu sama lain dengan nama mereka dan mengundangnya makan setelah mandi. Sementara itu, anak anjing kecil itu mengambil kesempatan untuk melahap mangkuk makanannya dengan sangat antusias. Di meja, sang protagonis yang sekarang mengenakan pakaian bersih bersiap untuk makanan nyata pertamanya. Dengan mata terbelalak, dia mencoba makanan itu dan berteriak bahwa semuanya hangat dan lezat. Temannya merasa malu dan mengatakan itu hanya hidangan sederhana. Meminta maaf karena bukan juru masak yang baik, tetapi pemuda itu bersikeras, menyatakan bahwa ini adalah makanan terbaik yang pernah dia rasakan dalam hidupnya. Gadis muda itu kemudian menjelaskan bahwa kakaknya ada urusan yang tidak terduga dan tidak akan bisa bertemu mereka hari ini seperti yang direncanakan. Dengan piring yang benar-benar kosong, jelas betapa laparnya pemuda itu dan betapa dia menikmati makan malam itu. Karena itu, dia menunjuk ke sofa dan mengatakan dia bisa tidur di sana malam ini untuk beristirahat. Dia memberikan selimut kepada temannya yang merasa canggung, tetapi berterima kasih
atas keramah tamahannya. Dengan senyuman, siswi itu mengucapkan selamat tinggal dan menyebutkan dia akan pergi ke kamarnya untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Kemudian pintu kamar tidur tertutup dan pemuda itu ditinggalkan sendirian di ruang tamu untuk pertama kalinya. Sambil memegang selimut, dia mengamati sekelilingnya, masih membiasakan diri dengan realitas barunya. Matanya menganalisis setiap detail rumah itu, dan dia kagum dengan kenormalan semuanya. Sang pahlawan terkejut saat dia melihat televisi dan bertanya-tanya bagaimana bisa begitu besar dan tipis. Melihat bunga di vas, dia berpikir tentang betapa berbedanya tempat ini dari laboratorium yang dingin dan tidak bernyawa. Dia berbaring di sofa dan terkejut dengan betapa nyamannya sofa itu, jauh lebih lembut daripada tempat tidurnya di lab. Sementara itu, anak anjing kecil itu minum air, tetapi akhirnya memuntahkan sedikit makanan yang dimakannya sebelumnya. Anak anjing itu tampak sangat sakit dan sang protagonis berbalik terkejut melihat pemandangan itu. Saat itulah, sang pahlawan menyadari apa yang terjadi dan menatap teman kecilnya dengan ekspresi syok. Hewan kecil itu terus memuntahkan makanannya dan tampak sangat lemah serta rapuh. Dengan putus asa, pemuda itu meneriakkan nama anak anjingnya. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Setelah itu, ia berlari ke arah anak anjing tersebut untuk mencoba dan memberikan pertolongan. Di momen yang menegangkan itu, pemuda tersebut berhenti di depan makhluk kecil itu, yang hanya menatapnya dengan ekspresi bingung, tidak mengerti. Namun tiba-tiba, hewan kecil itu tampak baik-baik saja dan hanya memiringkan kepalanya ke samping. Sang pahlawan pun menyadari bahwa itu bukanlah sesuatu yang serius dan merasa lega, mengira itu hanyalah alarm palsu. Kemudian, keduanya berbaring di atas sofa dan anak anjing itu meringkuk di sampingnya dengan sangat manis. Dengan anak anjing di bahunya, ia berpikir betapa hangat dan nyamannya tempat ini untuk tidur dengan tenang. Sambil tersenyum, pemuda itu bertanya kepada teman barunya apakah ia juga menikmati rumah hama mereka yang baru. Kemudian ia mulai memikirkan sebuah nama, dan karena sang ayah bernama Potato, ia mengusulkan nama French Everie. Sang pahlawan memutuskan untuk memanggilnya Everie, dan makhluk kecil itu sepertinya sangat menyukai namanya saat ia mendapat telusan. Dengan itu, ia akhirnya memahami apa itu kebahagiaan dan tertidur dengan perasaan hangat di hatinya. Ingatannya tentang hari itu melintas di benaknya, dan ia teringat makanan yang ia makan sebelumnya. Ia juga teringat mandi air hangat yang bisa ia nikmati untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ingatan tentang bisa mencuci diri dengan air hangat membuatnya sangat bahagia dan bersyukur atas momen kedamaian tersebut. Dan akhirnya, ia ingat bahwa ia sekarang bisa tidur dengan tenang di tempat yang sangat nyaman seperti ini. Sambil tidur dengan nyenyak, ia mengalami mimpi buruk dan berpikir betapa rapuhnya kebahagiaan itu. Dengan senyum sedih, ia merenung bahwa semua ini bisa hilang dengan sangat mudah. Ia kemudian teringat saat melarikan diri dari laboratorium bersama mutan lain yang berlari dengan putus asa. Saat itu, ia dan rekan-rekannya berlari menuju pintu keluar, berharap akhirnya bisa bebas. Namun, para penjaga fasilitas muncul dan mengatakan mereka tidak boleh kehilangan mutan-mutan berharga tersebut. Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi dan dua pelarian terlempar dengan kekuatan brutal. Lantai lorong hancur dan anak-anak muda itu jatuh di tengah reruntuhan tanpa peluang untuk kabur. Salah satu tentara bersiap dan mengerahkan senjata energi ke arah para mutan yang terkapar di tanah. Ujung senjata itu bersinar dengan cahaya yang intens, bersiap menembakkan serangan yang menghancurkan, namun tembakan itu berbelok dan justru mengenai para penjaga sendiri yang tertangkap basah oleh serangan tersebut. Para tentara lainnya benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Pada saat itu, seorang gadis berambut hitam menggunakan kekuatan esnya untuk menyerang musuh. Di lantai, sang protagonis tampak syok dan wanita muda itu berteriak agar ia terbangun dari lamunannya. Sementara itu, salah satu anak laki-laki menggunakan kekuatannya untuk menahan lantai agar tidak runtuh, mencegah semua orang jatuh. Dengan tatapan penuh tekad, ia berusaha sekuat tenaga untuk melindungi teman-temannya dari jebakan mematikan itu. Kerangka itu kemudian menatap ke depan dengan tekad baru dan akhirnya bersiap untuk bertindak. Gadis itu mengulurkan tangannya kepadanya dan berteriak agar mereka bergegas karena pintu keluar sudah sangat dekat. Pemuda itu kemudian meraih tangan temannya dan keduanya bersiap untuk melanjutkan pelarian putus asa mereka. Ia teringat betapa keras mereka berlari tetapi akhirnya terpisah. Pada akhirnya, kembali ke masa kini, pemuda itu membuka matanya dan mimpi buruk itu akhirnya berakhir dengan sedih. Terbaring di tempat tidur, ia memikirkan teman-temannya dari laboratorium dan bertanya-tanya apakah mereka menderita di suatu tempat. Karena hal ini, ia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun mengambil potongan kecil kebahagiaan yang telah ia temukan sekarang. Bekas lukanya bersinar samar dan ia memperkuat janjinya untuk melindungi teman barunya dengan segala cara. Dengan itu, jantung mutannya berdenyut kencang dan ia memutuskan untuk berjuang demi kebahagiaan yang baru ditemukan ini. Dengan tatapan serius, pemuda itu memperingatkan bahwa jika siapapun mencoba merusak momen kedamaian dan ketenangannya, ia tidak akan membiarkannya begitu saja dan akan melakukan apapun untuk membalas dendam pada siapapun yang berani melakukannya. Keesokan harinya, jeritan putus asa bergema di seluruh kota, menarik perhatian semua orang di sekitar. Seseorang berlari terburu-buru melewati jalanan, dan langkah kakinya yang cepat menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat serius telah terjadi. Pada saat ini, kita melihat sang protagonis berlari dan meneriakkan nama anak anjing kecilnya, Everie. Dengan air mata di matanya, pemuda itu berteriak dengan putus asa dan bertanya kemana satu-satunya temannya pergi.
Siswi itu mengumumkan bahwa ia akan berangkat sekolah, dan pemuda itu menjadi penasaran saat mendengar istilah yang begitu asing baginya. Di sini, gadis itu menjelaskan bahwa adiknya hanya kembali di malam hari dan memintanya untuk menjaga rumah dengan baik di siang hari. Kemudian wanita muda itu berpamitan dan sang pahlawan berpikir bahwa hal bernama sekolah itu pasti sangat menyenangkan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa French Xavier kecil sedang merengek dan mencakar dinding dengan penuh semangat. Dengan itu, keduanya mengamati perilaku aneh hewan kecil itu karena ia terus membuat keributan di sudut ruangan. Karena penasaran, siswi itu bertanya apakah hewan peliharaannya ingin keluar dan pemuda itu menyadari bahwa hewan tersebut tampaknya tidak sakit, hanya bosan. Jadi, sang protagonis memutuskan ia akan mengajak teman kecilnya jalan-jalan di jalanan sekarang juga. Meski begitu, temannya menunjukkan kekhawatiran dan bertanya apakah pria-pria berbahaya itu tidak masih mengejarnya di luar sana. Dengan senyum, pemuda itu menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja karena tidak ada yang akan mengenali wajah manusianya yang baru. Merasa lega, wanita muda itu setuju dengan argumennya dan merasa lebih tenang, mengetahui sang pahlawan kini aman. Pada saat ini, gadis itu menunjuk laci tempat tali kekang berada dan memberinya kode pintu agar ia bisa keluar. Begitu berada di luar, pemuda itu mencoba mengendalikan hewan kecil yang mulai melompat dan menggonggong tanpa henti di jalanan. Dengan susah payah, pemuda itu mencoba menahan hewan peliharaannya dan menyadari bahwa mengajak anjing jalan-jalan cukup rumit. Melihat Xavier kecil berjuang, ia bertanya-tanya apakah aksesori di lehernya membuat temannya tidak nyaman. Sang pahlawan khawatir saat ia memperhatikan rengekan hewan itu dan menjadi takut bahwa ia terlalu mengencangkan tali kekangnya. Pada saat itu, pemuda itu menutupi wajahnya dan teringat saat dirinya sendiri ditahan oleh rantai berat. Dalam kilas balik, anak laki-laki itu mengingat siksaan di laboratorium di mana ia menerima sengatan listrik yang mengerikan saat diikat. Karena trauma ini, ia berpikir orang lain mungkin tidak menyukai hewan tersebut dan terjebak dalam pikirannya. Kemudian sang protagonis melepaskan tali kekang dan meminta maaf kepada hewan kecil itu yang menghilang dari pandangan dalam sekejap. Tiba-tiba, pemuda itu benar-benar syok dan dengan putus asa menyadari bahwa French Xavier kecil telah melarikan diri darinya di jalanan. Sang pahlawan berteriak dengan putus asa memanggil nama hewan kecil itu saat ia berlari melalui jalanan, berharap untuk segera menemukannya. Air mata mengalir di wajahnya, dan ia bertanya-tanya kemana satu-satunya. Temannya pergi di saat yang begitu menegangkan. Perjalanan anak laki-laki yang bangkit kembali itu berlanjut sekarang dengan hilangnya hewan peliharaan yang mengubah dunianya. Ia kemudian berlari melewati beberapa orang di trotoar dan memohon agar hewan peliharaannya menjawab panggilan mendesaknya. Pada saat ini, pemuda itu mulai menggeledah tempat sampah dan melihat ke setiap lubang gelap, jantungnya berdebar kencang. Ia kemudian berlutut untuk melihat di bawah puing-puing yang terbengkalai, tetapi hanya menemukan beberapa tikus kecil yang ketakutan di sana. Dengan putus asa, pemuda itu memeriksa di belakang tempat sampah besar dan melanjutkan pencariannya yang panik di seluruh lingkungan asing tersebut. Tepat saat itu, ia duduk di tanah dan mulai menangis, bertanya-tanya bagaimana ia akan menemukan anak anjing itu di tempat yang begitu luas. Terlarut dalam pikiran, sang pahlawan membayangkan yang terburuk dan ketakutan oleh ide hewan peliharaannya terlindas truk. Namun ketakutannya tumbuh semakin besar saat ia berpikir bahwa orang jahat bisa menangkap dan menyakiti teman kecilnya. Pemuda itu menangis terseduh-seduh dan menyalahkan dirinya sendiri karena kehilangan hewan peliharaannya hanya 1 hari setelah berjanji bahwa ia akan selalu melindunginya. Tiba-tiba, ia berhenti di sebuah gang dan melihat sebuah bangunan di kejauhan yang tampak seperti sekolah yang disebutkan temannya. Sebelumnya, melihat ke lapangan, ia melihat beberapa siswa sedang bermain bola dan akhirnya melihat anjing kecil itu tersembunyi di antara semak-semak. Xavier kecil dengan tenang menjilati cakarnya di tengah semak belukar tanpa sadar akan kekhawatiran yang ia timbulkan pada pemiliknya. Kemudian, sang protagonis berlari secepat kilat menuju semak belukar, bertanya-tanya apakah hewan peliharaannya mengikuti aroma gadis itu. Tanpa diduga, seorang pria yang lewat menjadi bingung dan melihat ke samping, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dengan itu, pemuda itu melesat melewati pria yang mencoba menangkapnya, tetapi bahkan tidak bisa menyentuh pakaian pemuda yang terburu-buru itu. Instruktur itu benar-benar terkejut dan bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa begitu cepat. Saat ia melihat bayangan yang lewat, sang pahlawan melanjutkan pelariannya yang putus asa, dan pria itu berteriak agar ia menunggu, tetapi fokus satu-satunya adalah menyelamatkan hewan peliharaannya. Sementara itu, para siswa melanjutkan permainan sepak bola mereka, tidak menyadari bahwa seorang mutan yang kuat kini sedang menerobos masuk ke area tersebut. Dengan itu, kita melihat para siswa bersenang-senang di halaman, sementara suasana di sekolah tampak hidup dan damai. Di tribun, beberapa siswa sedang beristirahat dan mengobrol tentang gosip hari ini dengan cara yang sangat santai. Bersembunyi di balik pohon, sang pahlawan mengamati area dengan hati-hati agar tidak diperhatikan oleh siapapun pada saat itu. Tepat saat itu, ia memusatkan pandangannya pada kelompok tertentu, mencoba menangkap setiap detail percakapan mereka yang tampaknya penting. Segera, anak-anak muda itu mulai mendiskusikan asal-usul mutan dan apakah rumor tentang laboratorium itu benar adanya. Salah satu anak laki-laki menunjukkan di ponselnya bahwa hadiah untuk mutan yang ditangkap setinggi 1 miliar won. Mendengar jumlah yang astronomis, sang protagonis menyadari bagaimana orang-orang di luar sana melihat jenisnya hanya sebagai komoditas. Dengan itu, pemuda itu memutuskan ia perlu segera menemukan anak anjing itu dan keluar dari sana sebelum sesuatu yang buruk menimpanya. Sementara itu, Xavier kecil
kecil berlari dengan gembira melintasi halaman tanpa sadar akan bahaya yang kini mengelilinginya. Di sudut sekolah yang lain, beberapa gadis sedang merekam tantangan menari untuk diunggah di media sosial mereka dengan penuh kegembiraan. Setelah menyelesaikan rekaman, mereka memeriksa video tersebut dan memuji kecantikan satu sama lain sambil banyak tersenyum. Kemudian ketua kelompok itu melihat ponselnya, sangat bangga dengan hasilnya sementara teman-temannya melanjutkan dengan pujian yang berlebihan. Tanpa diduga, hewan kecil itu muncul, berlari ke arah para wanita muda tersebut yang terkejut oleh pengunjung yang lucu dan berbulu itu. Terpesona, mereka mengambil hewan peliharaan itu dan mulai menghujaninya dengan kasih sayang karena ia begitu kecil dan menggemaskan. Pada saat ini, para siswa memutuskan untuk berfoto dengan teman baru mereka untuk diunggah di cerita mereka dan mendapatkan banyak klik pada sore itu. Namun ketika mereka melihat hasil fotonya, mereka menyadari ada sosok gelap tepat di belakang mereka dan menjerit ketakutan. Ketakutan, para wanita muda menuduh sang pahlawan sebagai penguntit aneh yang diam-diam mengambil foto mereka. Merasa malu, pemuda itu keluar dari balik pohon dan meminta maaf, menjelaskan bahwa ia hanya mencari hewan peliharaannya. Dengan sangat malu-malu, ekspresinya, pemuda itu menyatakan bahwa ia tidak bermaksud menakut-nakuti siapapun dan hanya ingin anak anjingnya segera kembali. Pada saat itu, sikap para gadis berubah dan mereka mulai memerah saat menyadari bahwa pemilik anak anjing itu sebenarnya sangat tampan. Dengan itu, para wanita muda melihat pakaiannya dan menyadari bahwa ia pasti siswa baru karena mereka belum pernah melihatnya di sekolah sebelumnya. Kemudian, pemuda itu bertanya apakah ia mengganggu video mereka dan ketua kelompok itu bertanya apakah ia ingin muncul di rekaman itu juga. Pada saat ini, siswa lain terkikik dan mengatakan ia sangat lucu, sementara sang pahlawan bersikeras ia tidak bisa muncul di video sama sekali. Namun gadis itu mengabaikan komentarnya dan mengulurkan ponselnya, meminta akun media sosialnya agar mereka bisa saling mengikuti. Dengan anak anjing di pelukannya, ia mengatakan ia akan menandai profilnya di postingan tersebut, dan teman-temannya mengamati situasi itu dengan cermat. Para wanita muda berkomentar di antara mereka sendiri bahwa ini adalah pertama kalinya teman mereka meminta informasi kontak seseorang dan mengatakan pria itu benar-benar memiliki wajah yang tampan. Tepat saat itu, sang pahlawan menjadi bingung, tidak mengerti apa itu aplikasi foto, dan para gadis mengatakan akunnya sangat terkenal di sana. Dengan tatapan licik, wanita muda itu berpikir pria baru ini cukup lucu dan rasa malunya membuatnya menjadi aksesori yang sempurna untuk ia gunakan. Namun sang protagonis mundur dan mengaku bahwa ia tidak memiliki jenis media sosial apapun, membuat para gadis bingung dengan jawabannya. Pada saat itu, ketua kelompok itu membeku dan bertanya-tanya apakah ia mendengar dengan benar apa yang baru saja dikatakan pemuda itu kepadanya. Kemudian pemuda itu membungkuk dan berterima kasih atas undangannya, tetapi menyatakan bahwa ia harus menolak dan meminta maaf karena telah menyebabkan masalah. Teman-temannya benar-benar terkejut dan berkomentar bahwa mereka tidak percaya gadis paling populer di sekolah baru saja ditolak seperti itu. Dengan itu, wanita muda itu menjadi marah dan berpikir sang pahlawan sedang jual mahal karena tidak mungkin seseorang tidak menginginkan informasi kontaknya. Tanpa diduga, pemuda itu mengambil Everia kecil kembali dan mengatakan ia akan membawa hewan peliharaannya pulang sementara siswi itu melihat dengan kemarahan di dalam hati. Ia memeluk hewan itu dan meminta maaf karena tersesat, berjanji itu tidak akan pernah terjadi lagi. Namun di kejauhan, seorang berandalan berambut merah melihat semuanya dan menjadi dikuasai oleh kemarahan pada pemandangan yang ia saksikan di halaman. Teman-teman si penindas juga menonton dan bertanya-tanya siapa pria aneh yang berbicara dengan pacar bos mereka itu. Dengan itu, salah satu pemuda bertanya apakah itu bukan pacarnya, dan pria itu mengonfirmasi dengan tatapan yang sangat menakutkan dan berat. Sang pahlawan terus mengelus hewan kecil itu, tidak menyadari bahwa geng pengacau itu sedang mengawasi setiap gerakannya. Si penjahat menggertakkan giginya karena marah dan berpikir, protagonis itu sedang menggoda pacarnya tepat di depan matanya. Dengan itu, si berandalan meminta bola dari salah satu temannya yang tidak mengerti alasan permintaan mendadak itu. Namun si penindas mengabaikannya dan bersiap untuk menendang dengan sekuat tenaga sementara temannya berteriak putus asa pada pemandangan itu. Tendangannya begitu kuat hingga bola itu berubah bentuk sepenuhnya dari dampak pukulan yang absurd itu. Dengan itu, objek tersebut terbang menuju target dan si agresor menyatakan bahwa ia tidak peduli sedikit pun tentang konsekuensinya. Kemudian bola itu meluncur lurus ke arah sang protagonis yang sedang menggendong Everia kecil dan terkejut oleh serangan yang tidak terduga itu. Namun alih-alih menghindar, ia menghentikan objek tersebut dengan wajahnya dan menatap musuh dengan tatapan yang sangat dingin dan mengancam. Ekspresi seriusnya menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan serangan pengecut dan tanpa alasan ini berlalu begitu saja. Dengan itu, anak anjing kecil itu tetap aman di pelukan pemiliknya yang dengan berani melindunginya dari hantaman itu. Dampaknya begitu kuat hingga menimbulkan debu, tetapi sang pahlawan bahkan tidak bergerak dari tempatnya dan para gadis terkejut dengan pemandangan itu. Tepat saat itu, salah satu siswa mendekat dengan khawatir dan bertanya apakah ia baik-baik saja setelah terkena bola di wajahnya. Namun tiba-tiba, cairan merah mulai menetes ke tanah dan wanita muda itu menjerit ketakutan saat melihat lukanya. Si agresor mendekat, berpura-pura khawatir dan mengatakan itu adalah kecelakaan karena ia tidak bermaksud memukul siapapun dengan bola tersebut. Dengan senyum palsu, ia meminta maaf atas kesalahan itu dan pacarnya bertanya apakah pemuda itu terluka parah akibat hantaman tersebut. Kemudian si penindas menyuruh pemuda itu untuk lebih berhati-hati lain kali dan sang pahlawan hanya menatapnya dalam diam sejenak. Dengan hidung berdarah, sang protagonis mengatakan anak anjing itu hampir terluka dan menuntut permintaan maaf resmi. Si berandalan mulai tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke hidung sang pahlawan yang kini berdarah dari kedua sisi tanpa henti, tetapi ia dengan cepat diam ketika teringat pacarnya
sekitarnya sedang menonton, dan bahwa ia perlu menjaga citra orang baiknya di depan gadis itu. Jadi, ia mengubah sikapnya dan bertanya apakah pemuda itu baik-baik saja, menyarankan ia pergi ke ruang kesehatan secepat mungkin. Namun pemuda itu mengulangi bahwa hewan peliharaannya lah yang penting dan bahwa si agresor harus lebih berhati-hati lain kali saat menendang bola. Ia kemudian menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja karena pria lainnya meminta maaf dan si penindas dibiarkan benar-benar bingung dengan reaksi tenang itu. Jadi, sang pahlawan pergi dan salah satu penindas berkomentar bahwa ia menerima tendangan itu dengan baik, tetapi si bos menyuruhnya diam. Dengan marah, pemimpin itu menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pria baru itu karena ia telah mengembangkan kebencian yang mematikan terhadap pemuda itu. Berjalan menyusuri jalanan, pemuda itu memikirkan rasa takut yang ia alami, tetapi senang telah menemukan anak anjingnya. Ia juga tersenyum karena berkat hewan peliharaannya, ia bisa melihat sekolah dan menonton orang-orang seusianya bersenang-senang. Dengan senyum, pemuda itu bertanya-tanya apakah ia akan mendapat banyak teman jika ia belajar di tempat seperti itu. Tiba-tiba, agresor dari sebelumnya memanggilnya teman, dan sang pahlawan berbalik tidak mengerti pendekatan itu. Kemudian si penindas merangkulnya dan meminta maaf atas apa yang terjadi di lapangan tadi dengan bola. Si rambut merah mengatakan mereka berada di kelas yang sama. Jadi sekarang mereka berteman dan sang protagonis sangat bingung dengan hal ini. Pada saat ini, si agresor menawarkan untuk membelikannya camilan sebagai permintaan maaf dan pemuda itu tidak mengerti apa maksudnya. Namun saat mendengar kata roti, mata sang pahlawan berbinar karena ia belum pernah makan apapun seperti itu seumur hidupnya. Ia bertanya apakah ia serius dan si penindas membawanya, mengatakan ia tahu tempat dengan roti lezat di dekat sini. Kemudian pemuda itu bertanya apakah akan ada sesuatu untuk Everia makan dan si agresor berjanji untuk membeli apapun yang ia inginkan. Si rambut merah berpikir pemuda itu pasti lapar karena mencoba terlihat keren di depan para gadis tadi. Tiba-tiba, si penindas menjulurkan kakinya di depan sang pahlawan, berniat menjegalnya hingga jatuh ke tanah. Dengan itu, pemuda itu tersandung dan jatuh dengan keras sementara si agresor hanya menonton pemandangan itu dengan tatapan kejam. Di tanah, ia melihat pria lain dan menyadari bahwa ia telah terjebak dalam jebakan. Saat melindungi hewan kecil tersebut, salah satu anak buah kemudian mengejeknya karena begitu mudah tertipu oleh cerita camilan gratis. Para penindas lain bertanya-tanya apakah pria baru itu agak bodoh karena mempercayai cerita tentang roti itu. Bos mengatakan ia akan memberinya bogo mentah, dan kita melihat beberapa siswa lain tergeletak dipukuli di sana. Dikelilingi di semua sisi, sang protagonis menghadapi geng tersebut dan sang pemimpin menghinanya karena menjadi orang lemah yang menyedihkan. Pemimpin geng menjadi kesal dan bertanya mengapa orang baru itu memulai masalah dengannya di sana. Dengan tenang, pemuda itu bertanya apa maksudnya, dan si agresor berteriak bahwa ia menggoda pacarnya. Dengan itu, si penindas mengancamnya, mengatakan bahwa pria sepertinya akan menangis hanya dengan satu pukulan yang bagus. Delinkuan lainnya mengejek sang pahlawan, dan pemimpin geng menghinanya karena membawa anjing ke sekolah. Sang protagonis menutupi wajahnya dan berpikir ia diundang untuk berteman, tetapi itu sebenarnya hanya pertarungan. Ia kemudian meminta maaf atas masalah tersebut dan mencoba untuk pergi, tetapi si rambut merah bersiap untuk menyerangnya dari belakang. Pada saat ini, anak buahnya menghalangi jalannya dan mengejek usahanya untuk melarikan diri dari penyergapan. Dengan tatapan serius, pemuda itu menyuruh mereka untuk menyingkir karena mereka menakut-nakuti hewan peliharaan kecilnya. Salah satu agresor merasa kesal dengan sikapnya dan menerjam pemuda itu untuk memberinya pelajaran sekarang juga. Namun sang pahlawan membalas dengan pukulan yang tepat sasaran ke dagu musuh, menjatuhkannya seketika. Si berandalan jatuh tak sadarkan diri ke tanah, dan yang lainnya terkejut melihat kekuatan anak laki-laki misterius itu. Wajah pemimpin game memucat, dan ia tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi tepat di depan matanya. Dengan marah, anak buah lainnya maju bersama-sama untuk mencoba mengepung dan menyerang sang protagonis pada saat yang sama. Mereka bertanya-tanya bagaimana pria baru itu berhasil mengalahkan teman mereka hanya dengan satu pukulan cepat dan tepat. Namun sang pemuda hanya menatap mereka dengan mata dinginnya dan bersiap untuk pertarungan yang akan segera dimulai. Pada saat itu, jantung mutannya berdenyut dengan energi gelap dan kekuatannya mulai bangkit. Kemudian, sang pemuda menghindari serangan mereka dan memukul musuh-musuhnya dengan kecepatan dan kekuatan super. Tanpa memberi agresor kesempatan, ia terus memberikan pukulan presisi dan menjatuhkan mereka satu persatu. Dengan pukulan terakhir, ia menghantam wajah sang pemimpin, yang bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk membela diri. Kemudian, sang pahlawan mengakhiri pertarungan dengan melempar pemimpin geng ke bahunya dengan kekuatan luar biasa. Dengan satu hantaman, sang pahlawan menghancurkan kepala agresor ke dinding bata yang retak karena kekuatan benturan tersebut. Ia kemudian memperingatkan mereka bahwa ia sudah menyuruh mereka berhenti karena Everia kecil sangat ketakutan dengan semua keributan itu. Siswa lain yang menonton dari kejauhan merasa ketakutan melihat kerusakan yang ditimbulkan pria baru itu pada dinding. Dengan itu, mereka berteriak bahwa pemuda itu adalah monster dan lari ketakutan akan kekuatan super dan anehnya. Si berandalan di tanah melihat dinding dan tidak percaya dinding itu retak karena kekuatan pukulannya. Ketakutan, si penindas menyadari bahwa ia dalam masalah dan berpikir bahwa satu pukulan dari pria itu akan mematahkan semua tulangnya. Ia kemudian memahami bahwa ia mengganggu orang yang salah dan wajahnya berkerut karena rasa takut dan keputusasaan murni pada saat itu. Putus asa, si rambut merah membungkuk di tanah dan memohon pengampunan, berjanji ia tidak akan pernah memulai masalah lagi. Ia kemudian mencoba keluar dari masalah itu dengan menunjukkan foto anak anjingnya sendiri untuk membuktikan bahwa ia juga menyukai hewan dan tidak ingin menyakiti hewan peliharaan itu. Sang pahlawan
tanpa berpikir dan agresor memohon untuk dimaafkan sementara sang pemuda tampaknya mempertimbangkan alasan yang lemah itu. Si berandalan terus menunjukkan ponselnya dan seluruh pemandangan itu tampak sangat aneh dengan si penindas yang tiba-tiba mencoba bersikap ramah. Tiba-tiba, perut sang pemuda berbunyi dan ia mengatakan ia menggunakan sedikit kekuatan dan sekarang sangat lapar karenanya. Si rambut merah benar-benar bingung dan bertanya-tanya mengapa pria baru itu memikirkan makanan di saat seperti ini. Pada saat ini, agresor percaya bahwa pemuda itu adalah pria cerdas yang secara halus meminta makanan sebagai imbalan atas pengampunannya. Pemandangan kemudian berubah menjadi temannya di dalam kelas. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di toko serba ada sekolah untuk akhirnya membeli camilan yang dijanjikan kepada sang pahlawan. Dengan meja penuh makanan, sang protagonis mengucap syukur dan bersiap untuk pesta sementara yang lain hanya menonton dari kejauhan. Sang pemuda mulai melahap segalanya dengan semangat. Dan si penindas menonton dari jauh, masih mencoba memahami seluruh situasi. Ia bahkan berbagi sedikit rotinya dengan Everia kecil yang menggonggong dengan gembira dan sepertinya menyukai isian stroberi dari camilan itu. Dengan itu, si rambut merah menjadi bingung karena sang pemuda tampak kuat tetapi bertindak seperti orang bodoh dan ia tidak bisa memahami kepribadiannya. Si agresor teringat pemuda itu menerbangkan salah satu anak buahnya hanya dengan satu pukulan dan bertanya-tanya jika dia seorang atlet. Namun, dia menepis gagasan itu karena seorang petarung profesional pun tidak mungkin bisa memecahkan dinding dengan kepala seseorang. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil tindakan drastis dan menelepon bosnya untuk meminta bantuan. Di sebuah kasino bawah tanah, sang bos menjawab panggilan tersebut dan bertanya apa yang diinginkan bawahannya saat ini. Dengan putus asa, si rambut merah memohon bantuan dan mengatakan dia berada dalam situasi yang sangat rumit dan butuh bala bantuan. Di ujung telepon, pria itu mengeluh bahwa dia hanya dicari saat seseorang dipukuli dan menyebutnya tidak berguna. Kemudian pemuda itu memohon sekali lagi dan memintanya menyelamatkan reputasinya agar tidak dipermalukan. Sang bos setuju untuk membantu dan memberitahu teman-temannya bahwa salah satu anak buahnya dihajar oleh anak baru di sekolah. Dia mencemooh situasi tersebut tetapi mengatakan dia bosan dan akan mampir untuk melihat apa yang terjadi. Si perundung merasa lega dan berterima kasih, berjanji dia akan menyiapkan target saat bantuan tiba. Dengan senyum jahat, si rambut merah menutup telepon dan bersumpah siswa pindahan itu akan menyesal pernah dilahirkan. Tiba-tiba, sang pahlawan menawarkan camilannya kepada sang agresor yang terkejut dengan tindakan tak terduga pemuda itu. Pemuda tersebut mengaku merasa tidak enak memakan semuanya sendirian dan si agresor menolak tawaran itu, mengatakan dia bisa mengambil semuanya. Dengan itu, si perundung menyerahkan semua camilan kepadanya dan menyuruhnya mengambil minuman serta barang lainnya. Pemuda itu merasa senang dan berbagi makanan dengan anak anjingnya, sementara si rambut merah bertanya-tanya bagaimana seseorang sekuat itu bisa begitu naif. Dia memperhatikan pemuda itu memberi makan hewan peliharaannya dan menyadari sesuatu yang aneh di tangannya yang tampak sembuh seketika. Si agresor teringat dia baru saja memukul dinding, tapi sekarang tangannya baik-baik saja seolah tidak terjadi apa-apa. Dia mulai menghubungkan titik-titik tersebut dan menyadari pemuda itu memiliki kekuatan super dan regenerasi yang sangat cepat. Mengingat sebuah video, si rambut merah teringat bahwa mutan jantung bisa memiliki kemampuan berbeda tergantung bentuknya. Tiba-tiba, dia terkejut dengan kemungkinan itu dan bertanya apakah pemuda itu seorang mutan, tetapi si anak anjing malah memuntahkan makanannya. Sang protagonis panik dan menyangkal tuduhan tersebut, tetapi si agresor yakin bahwa dia benar-benar seorang mutan. Dengan itu, si perundung terkejut karena ini pertama kalinya dia melihat makhluk seperti itu di dunia nyata, dan dia terlihat normal. Dia kemudian teringat bahwa mutan jantung itu berbahaya dan menjadi takut dengan apa yang mungkin menimpanya. Aduh, si rambut merah berpikir bosnya akan dipukuli tanpa alasan jika dia datang ke sekolah, dan pria itu berteriak dari ujung telepon. Di telepon, dia memperingatkan bawahannya bahwa pemuda di sebelahnya adalah mutan yang sangat berbahaya dan kuat. Si agresor mengatakan situasi ini serius dan mereka harus membatalkan rencana. Tapi sang bos punya ide lain. Jadi, pria itu menyuruhnya untuk menahan target apapun yang terjadi karena mutan terlalu berharga untuk dilepaskan. Pemuda itu selesai makan dan mengatakan dia akan pergi, tapi si perundung harus menahannya sampai bantuan tiba. Dengan itu, si rambut merah panik dan bertanya mengapa dia sudah pergi padahal waktu istirahat belum selesai. Sang pahlawan tersenyum dan menjelaskan bahwa dia harus pulang, membuat si agresor semakin gugup. Dengan putus asa, si perundung butuh rencana untuk menahan pemuda itu dan mencegah dia pergi sebelum waktunya. Jadi, dia menyarankan untuk membolos demi bersenang-senang di luar sekolah dan sang protagonis penasaran dengan usulannya. Mereka tiba di pusat permainan dan sang pahlawan takjub dengan lampu serta suara di tempat yang sangat berbeda itu. Pemuda itu berjalan berkeliling dan si perundung menyadari ini pertama kalinya pemuda itu berada di tempat seperti ini. Dengan mata berbinar, sang protagonis mengatakan dia tidak tahu tempat seperti ini ada dan si rambut merah terkejut dengan pengakuan itu. Dia mengamati segalanya dengan perhatian penuh dan terkesan oleh setiap detail dunia teknologi baru ini. Tiba-tiba, sang pahlawan melihat mesin capit dan mengenali boneka yang ada di tas teman wanitanya. Si agresor tidak percaya dan bertanya-tanya apa yang telah dilakukan pemuda itu selama hidupnya sampai belum pernah melihat mesin capit. Jadi, dia menawarkan untuk membayar satu permainan dan pemuda itu bersemangat untuk mencoba mendapatkan mainan tersebut. Dengan bantuan si perundung, sang protagonis mengendalikan capit dan takjub melihat mekanismenya bergerak untuk mengambil boneka. Dengan gerakan sempurna, pemuda itu berhasil mengambil boneka tersebut dan merayakan keberhasilannya dengan teriakan gembira. Dia kemudian memeluk mainan itu, senang bisa mendapatkan yang sama dengan milik temannya. Si perundung mengawasi semuanya dan berpikir menahan pemuda itu sampai bosnya tiba tidak akan menjadi masalah. Dia kemudian menunjuk ke tempat karaoke dan bertanya apakah sang pahlawan pernah ke tempat seperti
seperti itu sebelumnya. Keduanya duduk dan si agresor menjelaskan bahwa di sana mereka bisa menyanyikan lagu favorit dan bersenang-senang. Pemuda itu merasa canggung dan mengaku bahwa dia tidak tahu lagu apapun, membuat yang lain terkejut dengan pengakuan tersebut. Dengan itu, dia mulai menyanyikan lagu pengantar tidur tentang piknik dan permen kapas yang diajarkan ibunya. Si rambut merah kesal dan bertanya mengapa dia menyanyikan lagu anak-anak di tempat seperti itu. Tapi pemuda itu menjelaskan bahwa itulah satu-satunya lagu yang dia tahu karena dia dipisahkan dari keluarganya saat masih kecil. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak menjalani kehidupan normal sejak saat itu dan karenanya tidak pernah punya waktu untuk mempelajari lagu lain. Si penundung terkejut dengan kisah itu dan mulai merasa tidak enak pada masa lalu pemuda itu yang tampak begitu kesepian. Dia bertanya-tanya apakah mutan jantung selalu begitu berbeda dan mulai mengubah pendapatnya tentang pemuda itu. Dengan ekspresi kasihan, si agresor merasa hatinya tersentuh dan menyadari dia mulai terikat dengan anak laki-laki misterius itu. Dia kemudian menawarkan uang kepada sang pahlawan dan mengatakan dia akan menunjukkan dunia baru mulai saat ini. Tiba-tiba, keduanya mulai bermain drum dengan penuh energi dan si rambut merah berteriak agar dia memukul lebih cepat. Dalam permainan pertarungan lain, sang protagonis menggunakan kakinya untuk bermain dan si perundung mengeluh bahwa dia menggunakan trik kotor. Tapi dalam permainan menari, sang pahlawan tampak canggung dan akhirnya jatuh ke lantai bersama anak anjing di pelukannya. Si agresor menertawakan kecanggungan temannya dan mereka bersenang-senang bersama, menghabiskan waktu di pusat permainan yang meriah. Di luar, keduanya terengah-engah dan si rambut merah berkomentar bahwa mereka bermain seperti orang gila di dalam tadi. Sang protagonis setuju dan mengatakan itu pertama kalinya dia merasa sangat senang dan si perundung dengan gembira meminum air. Saat itu, si rambut merah menyadari sesuatu yang aneh dan menghentikan semua kegiatannya sambil mencengkeram botol airnya dengan erat. Dengan senyum gugup, dia melihat ponselnya dan bertanya-tanya siapa yang meneleponnya di waktu yang tidak tepat. Tapi saat dia menjawab telepon, dia dimarahi habis-habisan oleh bosnya, yang berteriak agar dia menjawab panggilan lebih cepat lain kali. Kemudian si berandalan teringat bahwa seharusnya dia menahan pemuda itu agar tuannya bisa memberinya pelajaran. Saat itu, sang pemuda melihat foto-foto yang mereka ambil bersama dan menyadari dia bertingkah seperti orang bodoh selama perjalanan mereka. Dia melihat foto mereka berdua melakukan pose lucu dan menyadari bahwa dia akhirnya membentuk ikatan nyata dengan targetnya. Sementara itu, sang protagonis terus bermain dengan hewan peliharaannya, tidak menyadari pengkhianatan yang direncanakan. Adegan beralih ke gang gelap tempat geng kriminal dengan tidak sabar menunggu kedatangan mutan muda beserta peliharaannya. Dengan ketakutan yang mendalam, si rambut merah membungkuk di depan pemimpinnya dan meminta maaf 1000 kali karena gagal dalam misinya hari ini. Tapi sang tuan menjadi geram dan bertanya apakah bawahannya mencoba mempermainkannya di tempat yang menyeramkan ini. Saat itu, si agresor mulai berkeringat dan berpikir perubahan hatinya bukan hanya karena teman manusia barunya. Dia melihat sang pahlawan duduk bersama anak anjingnya dan memahami bahwa makhluk kecil ini adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki pemuda itu dalam hidupnya. Sambil memegang wajahnya, si berandalan merasa sangat buruk dan mengatakan bahwa seluruh situasi ini terlalu menyedihkan baginya. Kemudian pria itu menunjukkan foto hewan peliharaannya sendiri dan mengatakan dia sangat memahami rasa sakit kehilangan pendamping yang setia. Sambil menangis terseduh-seduh, pemuda itu duduk di samping sang protagonis dan menyesal karena hampir membiarkan teman-temannya menyakiti anak anjing tersebut. Pada saat itu, dia memutuskan bahwa dia harus melindungi hewan peliharaan itu dari bahaya apapun yang mungkin timbul. Dengan itu, pemuda itu memutuskan untuk menghadapi gengnya, tetapi segera menyadari bahwa pemimpinnya telah benar-benar kehilangan kesabaran terhadapnya. Tiba-tiba, sang bos melayangkan pukulan brutal ke wajah si rambut merah yang terlempar ke samping dengan kekuatan hantaman yang luar biasa. Terbaring di tanah, si bawahan gemetar kesakitan saat si penjahat mendekat untuk melanjutkan serangan pengecut terhadapnya. Akhirnya, pria itu menjambak rambut si pengkhianat dan meneriakkan nama Taigu, memperjelas bahwa hukumannya baru saja dimulai. Sang bos menarik rambut si rambut merah dan bertanya dengan sangat marah di mana mutan itu bersembunyi sekarang. Dengan itu, dia teringat betapa menyenangkannya dia bersama anak laki-laki itu di pusat permainan dan menyadari temannya hanyalah anak normal. Saat itu, antek-antek lain mengepung sang pemuda dengan tongkat bisbol dan pipa besi, siap melakukan sesuatu yang sangat jahat. Saat itu, para kriminal bertopeng mengamati pemandangan dengan tatapan dingin sambil menunggu perintah dari pemimpin geng. Kemudian si berandal bertanya apakah si bawahan mengira seluruh geng berkumpul di sana hanya untuk membuang waktu dengan kebohongan. Tapi Taigu memohon dengan putus asa, menyatakan bahwa itu semua hanyalah kesalahpahaman besar mengenai target yang mereka cari. Dia teringat pemuda itu pingsan karena kelelahan setelah bermain hanya 2 permainan dan tampak seperti pecundang biasa. Dengan wajah berdarah, si berandalan bersikeras sang pahlawan hanyalah sampah dan meminta maaf karena si penjahat telah datang sejauh ini. Saat itu, si pemimpin menggaruk kepalanya dengan curiga dan bertanya apakah si rambut merah benar-benar mengklaim anak itu tidak ada di sana. Dengan itu, si agresor merangkul pemuda itu dengan pura-pura dan bertanya apakah dia kesal karena mendapat beberapa tamparan dari kakak laki-lakinya. Kemudian, pria itu menyalakan rokok dan mengatakan bahwa wajah si bawahan menunjukkan semua kebohongan yang coba dia katakan. Sekarang, si penjahat menuntut untuk mengetahui alasan sebenarnya si berandalan tiba-tiba mengubah ceritanya tentang keberadaan mutan itu. Pemuda itu berkeringat, berpikir bahwa sang pahlawan bukanlah manusia dan mengetahui betapa dunia
dunia membenci makhluk-makhluk berbeda ini. Dengan itu, sang bos mulai tertawa keras dan bertanya apakah anak itu benar-benar mengkhawatirkan keselamatannya saat itu. Tapi si rambut merah tetap diam saat dia menyadari situasi menjadi semakin berbahaya baginya. Tanpa diduga, si penjahat mengangkat tangannya dan menawarkan 5 juta sebagai hadiah jika dia menyerahkan targetnya sekarang. Dengan senyum kejam, dia mengungkapkan bahwa dia bahkan memiliki pembeli yang siap membawa anak itu ke laboratorium tanpa jejak. Si berandalan dalam keterkejutan total dan bertanya-tanya apakah apa yang dilakukan tuannya bukanlah perdagangan manusia sungguhan. Dia teringat berita di ponselnya tentang mutan yang dijual ke pemerintah dan menyadari itu semua nyata dan kejam. Pada saat itu, tangannya mulai gemetar di tanah dan dia memahami bahwa atasannya adalah monster yang jauh lebih buruk daripada yang pernah dibayangkannya. Bahkan saat berada di tanah, si rambut merah mencoba bersikeras bahwa sang pahlawan bukanlah apa-apa, tapi sang bos sama sekali tidak mempercayainya. Dengan itu, si penjahat kehilangan kesabaran dan melayangkan tendangan kuat tepat ke perut si bawahan yang tidak melihatnya datang. Dampaknya begitu kuat hingga pemuda itu terbang dan menabrak dinding dengan kekerasan yang brutal dan tidak terduga. Terbaring di tanah, dia sangat kesakitan dan hampir tidak bisa bernapas setelah pukulan kuat yang membuatnya sesak napas itu. Dengan marah, si pemimpin mengeluh bahwa dia telah membiarkan banyak hal berlalu, tetapi sekarang kesabarannya benar-benar habis. Dia kemudian menginjak kepala si berandalan dengan sekuat tenaga dan menyebutnya menjengkelkan karena telah membohonginya. Saat itu, pria itu memerintahkan antek-anteknya untuk memukuli si pengkhianat sampai dia akhirnya mengatakan kebenaran tentang mutan itu. Agresor lainnya patuh dan mulai menendang tubuh pemuda itu tanpa ampun. Dalam momen kemarahan itu, sang pemuda mencoba melindungi dirinya, tetapi pukulannya begitu banyak dan menghantam seluruh tubuhnya tanpa berhenti sedetik pun. Dia kemudian teringat masa lalu dan saat dia masih kecil yang dipukuli oleh perundung sekolah lainnya. Anak kecil itu memohon agar mereka berhenti, tetapi mereka melanjutkan serangan yang kejam dan pengecut. Tiba-tiba, bos masa depannya muncul dan bertanya mengapa anak-anak baru itu memukuli temannya seperti itu. Ketakutan, para agresor melarikan diri dan pria itu menyuruh pemuda tersebut ikut bersama mereka karena dia sekarang bagian dari geng. Anak kecil itu menatapnya dengan kekaguman dan si pemimpin memanggilnya dengan namanya, bertanya apakah dia baik-baik saja setelah semua yang terjadi. Dalam ingatan lain, pria itu mengajarinya cara bertarung dan mengatakan dia adalah kakak laki-lakinya mulai sekarang dalam keluarga itu. Dia dulu berpikir tuannya setia, petarung yang baik, dan tidak pernah meninggalkan siapapun saat itu. Tapi kembali ke masa sekarang, si rambut merah terus dipukuli, dan kekagumannya pada sang bos tampaknya telah benar-benar lenyap. Si berandalan teringat bahwa dia ingin menjadi seperti kakak laki-lakinya karena mereka tampak begitu keren dan kuat sebelumnya. Si penjahat bertanya-tanya apakah pemuda itu tidak tahu apa-apa dan mengatakan dia bisa melihat kebohongan di matanya dari jarak 1 mil. Kemudian si pemimpin menatapnya dan mengatakan pemuda itu memiliki kesetiaan dan itu cukup keren pada akhirnya. Meski sudah babak belur, si rambut merah mencoba bersikeras bahwa sang pahlawan tidak ada harganya dan meminta sang bos untuk mempercayainya. Tapi si pemimpin menjelaskan bahwa menjual target sendiri hanya akan memberinya sedikit uang dan bahwa dia tidak pintar. Pria itu mengatakan kesetiaan tidak ada gunanya jika tubuhnya hancur dan meminta seorang antek untuk membawa rantai. Dengan rantai di tangannya, dia mengingatkan pemuda itu bahwa mimpinya adalah menjalani kehidupan yang keren dan bergaya bersama teman-temannya. Kemudian si penjahat menyatakan bahwa menghasilkan banyak uang tanpa merasa malu adalah cara paling keren untuk hidup di dunia ini. Dengan senyum jahat, dia mengatakan mereka berdua bisa menjalani kehidupan yang keren bersama jika pemuda itu bekerja sama dengan rencananya. Tapi si berandalan memanggilnya bos dan meminta maaf. Namun ekspresinya menunjukkan dia telah membuat keputusan penting. Dengan itu, pemuda tersebut menyatakan bahwa tuannya sama sekali tidak keren dan menghadapinya dengan tatapan kecewa yang murni dan kesedihan. Dia sendiri terkejut dengan apa yang dikatakannya dan bertanya-tanya mengapa dia mengatakan hal-hal ini kepada pria yang begitu berbahaya. Saat itu, ekspresi sang bos berubah total dan dia memahami bahwa bawahannya benar-benar telah mengkhianatinya demi anak laki-laki itu. Ketakutan, si rambut merah mencoba meminta maaf dan mengatakan dia mengatakan itu semua tanpa berpikir, tetapi si penjahat sepertinya tidak ingin mendengar lagi. Dengan tatapan penuh kebencian, si pemimpin menyuruh si pengkhianat untuk binasa dan bersiap untuk melayangkan pukulan fatal dengan tangan berantainya. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan muncul dan mencengkeram kepala tangan si agresor dengan kekuatan luar biasa, menghentikan serangan dahsyatnya. Sang bos terkejut dan menyadari rantai itu tebal dan penuh bekas las, menjadikannya senjata berbahaya. Dia tahu hantaman dari itu akan meninggalkan bekas luka yang besar dan melihat sang pahlawan memegang lengannya tanpa usaha. Antek-antek lainnya benar-benar bingung dan bertanya-tanya siapa pria baru yang muncul entah dari mana untuk merusak segalanya ini. Dengan wajah memar, si rambut merah bertanya bagaimana temannya berhasil menemukannya di gang tersembunyi dan berbahaya itu. Kemudian sang protagonis menjelaskan bahwa dia datang mencarinya karena dia tidak kunjung pulang dan dia merasa sangat mengkhawatirkannya. Dengan air mata di matanya, pemuda yang terluka itu berteriak agar temannya lari karena orang-orang ini adalah kenalan berbahaya miliknya. Tapi pemuda itu mengungkapkan bahwa sebenarnya dialah yang memanggil geng itu untuk memberi pelajaran kepada Gio dan merasa sangat bersalah. Si rambut merah terus mengungkapkan bahwa dia juga memberitahu mereka Gio adalah
mutan dan sang pahlawan bertanya mengapa. Dengan wajah yang memar, dia menggertakkan giginya karena rasa sakit dan penyesalan karena telah mengkhianati teman barunya. Dia kemudian mengaku bahwa dia melakukan semua itu karena dia marah setelah dipukuli oleh pemuda itu sebelumnya di sekolah, tapi sang protagonis mengatakan bukan karena itu dan bertanya mengapa temannya dipukuli dengan rantai berat tersebut. Pemimpin geng mengamati pemandangan itu dengan tatapan jahat dan sepertinya menikmati semua kekacauan itu. Saat itu, si berandalan sangat terkejut dan tidak percaya sang pahlawan mengkhawatirkannya. Tiba-tiba, salah satu antek memanfaatkan gangguan itu dan mencoba memukul kepala sang pahlawan dengan tongkat bisbol. Si agresor bertopeng tampak bertekad untuk menghabisi anak itu dan menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan pengecut tersebut. Dengan tatapan marah, sang protagonis menunjukkan dia tidak akan membiarkan agresi itu berlalu begitu saja dan bersiap untuk bertarung. Kemudian semua berandalan lainnya maju dan mulai memukuli pemuda itu dengan berbagai senjata berbeda secara bersamaan. Pukulan menghantam tubuh pemuda itu dengan kekuatan besar, tetapi dia melindungi dirinya untuk menghindari cedera serius pada kepalanya. Melihat pemiliknya dipukuli, Little Avery menggonggong sekuat tenaga, mencoba menakuti para agresor dan melindungi temannya. Si rambut merah ketakutan melihat pemandangan itu dan menyadari sang pahlawan dihukum karena pengkhianatan dan kebohongannya. Antek dengan tongkat bisbol itu kemudian memahami segalanya dan berteriak bahwa anak ini adalah mutan jantung yang mereka cari. Cairan merah menetes dari tangan sang pahlawan yang terluka setelah begitu banyak pukulan dan dia menyentuh tanah dengan jari-jarinya. Saat itu, kekuatannya mulai bangkit dan cairan merah di tanah bereaksi terhadap sentuhan kulit mutannya yang kuat. Si agresor bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi saat tubuh pemuda itu mulai beregenerasi. Tiba-tiba, sang protagonis bangkit dan melayangkan pukulan dahsyat tepat ke wajah musuh yang tidak sempat bereaksi. Dengan kecepatan luar biasa, dia mulai menghindar dan membalas semua berandalan dengan pukulan cepat dan presisi. Dalam hitungan detik, salah satu pria sudah berada di tanah, dan yang lainnya ketakutan dengan kekuatan super manusia pemuda itu. Antek-antek menghadapi sang protagonis dan bersiap untuk bertarung. Saat pemuda itu perlahan mendekat dengan kepala tertunduk, dia berjalan menuju. Bahaya dan aura gelapnya membuat semua musuh sangat tegang. Dengan marah, pemimpin geng berteriak agar anak buahnya menghabisi penyusup itu untuk selamanya. Tepat saat itu, semua berandalan mengepung sang pahlawan dengan tongkat mereka dan bersiap untuk serangan massal. Kemudian para agresor maju bersama dan mulai mengayunkan senjata mereka ke arah pemuda itu, tetapi dia menghindari segalanya dan salah satu pria itu akhirnya terlempar oleh tendangan yang kuat dan akurat. Dalam hitungan detik, beberapa antek sudah berada di tanah dengan cedera serius di sekujur tubuh mereka. Pemuda itu terus bertarung dan melayangkan pukulan dahsyat ke wajah musuh lain yang terbang jauh. Tanpa memberi kesempatan orang lain untuk bereaksi, dia menindaklanjutinya dengan tendangan dan menghabisi si agresor dengan pukulan fatal. Dengan tatapan dingin, sang protagonis menunjukkan dia tidak akan memberikan ampun bagi mereka yang menyerangnya. Saat itu, salah satu pria bertopeng mencoba memukul pemuda itu dengan tongkat bisbol, tetapi dia cepat. Sang pahlawan nyaris menghindari serangan itu, dan cairan merah terbang, menunjukkan pukulan itu hampir mengenainya. Dia kemudian menggunakan momentum musuh untuk melakukan serangan balik dan membalas dengan pukulan yang lebih kuat dan lebih presisi. Si agresor terlempar dengan kekuatan brutal dan menabrak dinding, langsung pingsan. Yang lain ketakutan dan bertanya-tanya mengapa pria baru itu begitu kuat dan apakah dia bahkan manusia. Pada saat itu, pemuda itu mencengkeram kerah musuh lain dan menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Putus asa, sang bos mengeluarkan benda tajam dan menyuruh yang lain melakukan hal yang sama untuk menghabisi pemuda itu. Kemudian si penjahat berlari dan memukul sang protagonis dengan serangan pengecut tepat di samping tubuhnya. Dengan senyum kejam, pria itu bertanya apakah itu sakit dan mengejek cedera pemuda itu yang merasakan dampaknya. Sang pahlawan terbatuk sedikit dan cairan merah menetes dari mulutnya, menunjukkan serangan itu jauh lebih serius daripada yang terlihat. Si penjahat kemudian panik dan mulai menyerang sang pahlawan berulang kali, berteriak agar monster itu segera pergi. Tapi pemuda itu mencengkeram bilah pisau itu dengan tangannya, dan cairan merah menetes, menunjukkan kekuatan cengkeramannya. Dengan itu, pemimpin geng benar-benar bingung dan tidak bisa memahami apa yang terjadi. Sang protagonis berdiri dan dengan suara dingin memberitahu agresor untuk berhenti mencoba menusuknya seperti itu. Dia kemudian mencabut benda itu dari dadanya sendiri dan memegangnya dengan kuat, membuat musuhnya tidak bersenjata. Ketakutan, pria itu bertanya jantung macam apa yang dia miliki sehingga bisa menahan cedera seperti itu dan tetap hidup. Pemuda itu menatap si agresor dan bertanya apakah dia penasaran dengan sifat mutannya yang benar-benar kuat. Tanpa menjawab, sang pahlawan membalas pukulan itu, menghantam kaki si penjahat yang berteriak kesakitan karena serangan kejutan tersebut. Melihat pemandangan itu, antek-antek lain panik dan menyadari mereka seharusnya tidak mengacau dengan seorang mutan. Dengan itu, pemuda itu melemparkan senjata rakitan ke tanah dan bersiap untuk menghabisi musuh yang tersisa. Matanya bersinar dengan cahaya merah yang intens dan dia menerjang para buronan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dia kemudian memperingatkan mereka bahwa sekarang setelah mereka mengetahui identitasnya, tidak ada dari mereka yang akan lolos dari tempat ini hidup-hidup. Ekspresi bencinya memperjelas bahwa dia tidak akan memberikan ampun bagi mereka yang menyakiti teman barunya. Sementara itu, Little Avery menggonggong dengan gembira seolah bersorak agar pemiliknya menghabisi semua penjahat. Dalam hitungan detik, semua antek berada di tanah, wajah mereka benar-benar cacat akibat pukulan tersebut. Sang protagonis berdiri di tengah gang dengan semua musuh yang kalah dan anak anjingnya di sampingnya. Di tanah, si rambut merah memanggil nama temannya, masih terkejut dengan
dengan pameran kekuatan yang baru saja disaksikannya. Dia kemudian bertanya apakah sang pahlawan baik-baik saja dan menawarkan untuk memanggil ambulans karena cedera serius tersebut. Tapi pemuda itu mengatakan dia baik-baik saja dan menyentuh dadanya untuk menunjukkan tidak ada luka lagi di sana. Karena terkejut, temannya menyadari lubang itu hilang dan terdiam karena regenerasi pemuda itu yang luar biasa. Dengan hidung berdarah, si rambut merah menatap temannya dengan keterkejutan total pada kekuatan regenerasinya. Dia kemudian memalingkan muka, ekspresinya dipenuhi rasa bersalah karena telah mengkhianati satu-satunya teman yang pernah dia miliki. Di tengah musuh yang kalah, sang protagonis meminta maaf, membuat si berandalan semakin bingung dengan segalanya. Tiba-tiba, pemuda itu mengepalkan tangannya dengan erat dan tanpa mengendalikan diri agar tidak meledak karena amarah. Di tanah, pemuda itu memukul kepalanya sendiri dan mengutuk dirinya sendiri karena menjadi orang bodoh dan memilih teman yang salah. Sang pahlawan terkejut dan bertanya apakah temannya benar-benar mencoba tega menjual seorang teman seperti itu. Dengan wajah tertunduk ke tanah, si berandalan memohon pengampunan dan mengaku bahwa dia mengkhianati temannya karena ingin dekat dengan orang-orang jahat itu. Dia menjelaskan bahwa dia merasa keren bisa bergaul dengan geng tersebut dan jauh di lubuk hatinya, dia hanyalah seorang preman seperti mereka. Namun, sang protagonis mendekat dan menyodorkan selembar kain putih kepada pemuda yang tidak memahami maksud tindakannya. Sang pahlawan mengatakan hidungnya berdarah dan menyuruhnya segera membersihkan wajahnya. Si rambut merah bertanya apakah benda itu benar-benar boleh dia gunakan, dan temannya hanya mengiyakan dengan gestur yang tenang. Namun saat mengambilnya, si berandalan menyadari bahwa itu adalah alas untuk melatih anak anjing dan dia pun terkejut. Meski begitu, dia tetap menggunakannya untuk membersihkan wajahnya dan berkata bahwa dia tidak layak diperlakukan seperti teman sejati. Sambil tersenyum, pemuda itu mengatakan itu berarti bukan hanya dia yang menganggap mereka teman, dan itu sudah cukup baginya. Temannya terdiam karena kebaikan hati sang pemuda dan menatapnya dengan mata yang penuh kekaguman tulus. Pada saat itu, air mata mulai mengalir dan si rambut merah tidak bisa lagi menahan segala emosi yang dirasakannya. Dia kemudian bangkit dan memeluk sang protagonis dengan erat sambil menangis dan meminta maaf atas semua yang telah dia perbuat. Di tengah kekacauan itu, sang pemuda berkata bahwa Gio adalah orang yang sangat keren dan keduanya akhirnya berdamai.